Aiden Alberio adalah pembunuh naga terkuat dan pahlawan terhebat yang menyelamatkan dunia dari Dewa Iblis. Tapi saat dia memukul pukulan terakhir, kutukan berlangsung, salah satu yang akan menghapus kemanusiaannya dan mengubahnya menjadi setan yang telah dia terbunuh. Dan pada saat yang penting ini, rekan-rekannya yang terpercaya mengkhianatinya tanpa ragu-ragu, mereka mengorbankannya untuk menyelamatkan diri. Tidak menunjukkan penyesalan, namun alih sekarat, dia bangun di suatu tempat yang tidak dikenal, di sebuah ruangan yang kaya dengan seorang wanita yang memanggilnya putranya. Ternyata dia terlahir kembali sebagai Rim Aiden. Kenangan dia tidak pernah hidup membanjiri pikirannya. Kehidupan seorang putra yang mulia 15 tahun sebelum kematiannya sendiri. Kebenaran segera menjadi jelas, tubuh yang sekarang ia huni milik bajingan yang tidak berharga, seorang pemabuk, yang mengalahkan orang, melecehkan wanita, dan menimbulkan masalah terus-menerus. Jika bukan karena putra Duke, dia akan terbunuh sejak lama. Berdiri di depan cermin, Aiden mempertanyakan apakah dia benar-benar Aiden Alberio, atau jika kehidupan itu hanya mimpi. Tetapi ketika dia memeriksa sistemnya, jawabannya jelas. Kekuatan yang ia peroleh setelah memakan hati berserker dan menjadi murid Raja Tentara Bayaran masih menjadi miliknya. Dalam kehidupan masa lalunya, Tuan Falk Chan telah menariknya dari daerah kumuh, melatihnya, dan menjadikannya tentara bayaran terkuat hidup-hidup, pria yang suatu hari akan membunuh Tuhan Iblis. Tetapi di dunia ini, tidak ada yang bahkan mendengar tentang Aiden Alberio, dan Philip, hambanya, bersumpah Raja Tentara Bayaran tidak pernah memiliki murid. Para pelayan berbisik tentang perubahannya yang tiba-tiba, tidak ada lagi kekejaman, tidak ada lagi penghinaan, bahkan memanggil mereka dengan nama mereka. Mereka percaya suatu penyakit telah melunakkannya, tetapi Aiden hanya memiliki satu tujuan, untuk menemukan mereka yang mengkhianatinya, dan memisahkan mereka. Bosan dengan kehidupan idola seorang bangsawan, dia mengembara di warisan sampai matanya menangkap sekelompok pelatihan Knights di halaman. Saat dia menonton, seorang pemuda mendekat. Carl Rhys, adik laki-lakinya, berbeda dengan bajingan sebelumnya. Aiden Rhys Carl adalah ksatria yang dihormati yang sudah diakui sebagai penerus keluarga yang mungkin terjadi meskipun menjadi putra kedua. Jijik di wajah Carl jelas ketika dia mengejek kakak laki-lakinya karena minum lagi, dan mengatakan kepadanya bahwa pelatihan malam itu bukan pertunjukan untuk hiburannya. Tapi Aiden hanya tersenyum dan menantang salah satu ksatria menjadi spar. Carl membeku, terkejut. Tidak pernah sekalipun saudara lelakinya yang memalukan mengambil pedang, tapi sekarang sesuatu tentang dia terasa berbeda. Aiden berhadapan muka dengan Bison, seorang ksatria magang di tempat pelatihan. Para penonton di sekitarnya peduli pada Bison saat dia melawan tuan muda, tetapi mereka membayangkan bahwa dia harus berpura-pura kehilangan sengaja untuk memuaskan Aiden dan menyingkirkannya. Bison merasa agak tersinggung bahwa dia harus bertarung dengan pemabuk seperti dia, yang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari anjing lingkungan. Namun, Aiden memperkirakan bahwa Bison mungkin mencoba untuk kehilangan dengan sengaja, jadi dia memperingatkannya sebelumnya. Dia memberinya kebebasan penuh untuk keluar semua. Dan itu akan sangat memalukan bagi seorang ksatria magang untuk kalah dari bajingan lemah seperti dia. Dia juga memperingatkan untuk mengusirnya jika dia kalah kepadanya. Carl juga merasa seperti dia gila di luar sana menantang pengawal ketika dia bahkan belum pernah memegang pedang. Mereka akhirnya memulai pertempuran. Tetapi mengejutkan Aiden, tubuhnya jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Tapi tetap saja, dia ingin masuk untuk lebih banyak pukulan. Orang-orang di sekitarnya peduli pada Bison karena dia pergi melawan tuan. Namun, yang mengejutkan semua orang lebih dari apapun, adalah fakta bahwa Bison tidak dapat menurunkan Aiden. Setelah beberapa pukulan, bahkan dia masih berdiri dengan pedang di tangannya, Aiden mendapat beberapa adrenalin, karena dia belum merasakan perasaan ini dalam waktu yang lama. Carl dan Bison tidak percaya karena mereka belum pernah melihatnya menampilkan pedang seperti itu. Semua orang merasa seperti itu adalah mimpi yang tidak nyata, atau semacamnya. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah pria yang sama, yang biasa takut pada anjing lingkungan, dan perlu menabung dari mereka. Karena Aiden telah menjalani gaya hidup yang mewah dan malas begitu lama, ia melupakan potensi aslinya. Tetapi semua ini membuat Aiden menyadari bahwa meskipun tubuhnya lemah dan memiliki lebih sedikit otot, dia masih dan akan selalu menjadi Aiden Alberio, The Dragon Slayer. Aiden dan Basan terlibat dalam pertempuran yang intens. Keduanya mengambil tembakan satu sama lain, dan itu adalah bolak-balik yang kuat. Oden tampaknya menikmatinya saat Bison sudah menyerah. Semua orang terkejut karena mereka merasa tidak masuk akal bahwa Master Muda mengalahkan Bison di permainannya sendiri. Aiden berterima kasih kepada Carl karena telah memberinya gagasan perdebatan dan berjanji untuk berdebat sesekali dengan ksatria magang lainnya. Tidak ada yang bisa membungkus kepala mereka di sekitar fakta bahwa itu adalah bajingan yang sama dari seorang pria yang dulunya pengecut. Dia memberitahu semua orang untuk terus mendorong dan berlatih untuk menjadi lebih baik. Aiden kembali ke kamarnya, dan kelelahan seperti apapun, dia merasa mengejutkan bahwa tubuhnya lelah setelah pertempuran yang begitu kecil dan permukaan. Namun, dia merasa segar karena itu adalah cara yang baik untuk melepaskan frustrasinya. Selain itu adalah pengalaman baru. Baginya, dia mendapati dirinya beruntung bisa kembali ke elemennya, dan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Namun, dia sangat sadar bahwa dia tidak cocok dengan temannya yang berbakat dan tinggi dari miliknya yang bahkan bisa disebut tentara satu orang. Dia harus membalas dendam pada bigis seperti Sylveta,
yang merupakan Raja Malam dan pewaris Kadipaten Grand of Sirius. Lalu ada Santo yang dipilih dari kultus pembantaian, Santa Darah Besi bernama Spurkia, dan juga Calus, yang merupakan pangeran kekaisaran kedua, dari kekaisaran Immortalia, dan juga dikenal sebagai Alkemis Agung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan mereka pada tahap ini, terutama tidak semuanya bersama. Aiden ingin melawan mereka semua, secara individual untuk memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengalahkan mereka, karena bahkan dirinya di masa lalunya di masa jayanya mengalami kesulitan berurusan dengan mereka bersama, jadi sebelum mereka bisa bergabung dengan kekuatan apapun, dia ingin memperlambatnya setelah sepenuhnya siap. Selain itu, ia ingin mengalahkan mereka semua dalam 5 tahun ke depan sebelum pasukan sekutu diciptakan untuk menaklukkan Warlocks. Yang paling penting, ia perlu merobek tubuhnya yang lemah ini dan membangun kekuatan dan otot disediakan dengan tubuhnya saat ini. Dia merasa dia bahkan tidak akan bisa mengalahkan Goblin belaka, apalagi para pejuang yang kuat itu. Dia datang dengan rencana dan memanggil Philip di kamarnya. Dia memberinya daftar bahan ramuan yang dia inginkan. Philip penasaran mengapa dia menginginkan ini, terutama setelah berhari-hari diam. Aiden bertanya, apakah ada masalah dalam mendapatkan ini, karena dia terlihat sedikit khawatir dari daftar itu. Setelah memeriksanya, Philip menemukan rempah-rempah beracun seperti neraka lili, tepung kecemasan, rumput gila, Depkilile, dalam daftar dan bertanya mengapa dia menginginkan ramuan berbahaya seperti itu. Aiden tidak ingin mengungkapkan rencananya dan membuatnya diragukan padanya, jadi, dia memainkan kartu lain untuk membawa diri lamanya. Dia menggunakan suara yang mengancam untuk memperingatkan konsekuensi besar dari mencari tahu tentang rencananya yang berbahaya. Dia mengekspresikan sisi jahatnya dan menawarkan Philip untuk menjadi mainannya, dan meninjau kembali masa lalu setelah berhari-hari diam. Jelas, Philip ketakutan dan dengan cepat bergegas keluar dari ruangan setelah diyakinkan untuk membeli ramuan beracun ini untuknya. Aiden menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak akan menggunakan cara-cara ini sebelumnya, karena dia adalah putra seorang adipati yang menggulung uang, dia perlu mendekati berbagai hal secara berbeda. Selain itu, dia sudah berada di tingkat manusia super saat dia menjadi seorang pedang hari ini. Dalam waktu singkat, dia tahu bagaimana mencapai di sana lebih baik daripada orang lain, tetapi perlu mengambil hal secara strategis, karena kejahatan ini masih belum umum di sekitar sana. Setelah 1,5 bulan, ia berlatih dengan pedangnya berkelahi ketika Philip membawakannya ramuan mana. Ramuan mana yang mahal ini bernilai gaji 1 bulan seseorang, tetapi karena ia dimuat menjadi putra Duke, ia mampu membelinya. Ramuan itu membantunya mengembalikan kekuatannya setelah pelatihan dan latihan intensif. Dia bertanya kepada Philip, apakah dia membeli apa yang dia minta, dan dia merespons dengan setuju. Philip masih penasaran dengan apa yang dia lakukan, tetapi takut dia akan berakhir di sisi buruknya. Aiden pergi ke kamarnya, dan memeriksa apakah semua bumbu ada, yaitu, meskipun ini mengancam jiwa, ia masih ingat, Calus dan Shaola mengusulkan bahwa itu membantu dalam berusaha untuk membuka potensi tersembunyinya. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri, dengan mengingat bahwa dia sudah selamat dari kematian sekali, dan mulai memakan ramuan itu. Dia jatuh ke tanah dan sangat kesakitan, tetapi harus mengulanginya 100 kali lagi. Tetapi dia memperhatikan bahwa aliran mananya telah menjadi lebih halus. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang akrab dan tertangkap basah. Dia mulai meminta suara untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Karena suara keras, pelayannya masuk ke kamarnya untuk mengkonfirmasi kesejahteraannya, tetapi mereka diperintahkan untuk pergi oleh Aiden. Ini menegaskan bahwa itu nyata dan bukan halusinasi. Aiden memperkirakan bahwa itu adalah Underlord, yang bahkan tahu namanya, tetapi belum tahu motifnya. Setelah ditangkap, Underlord mengenang bagaimana rasanya dengan pembunuh naga Raja Aiden Alberio. Aiden terus memberitahu Underlord untuk mengungkapkan dirinya dan memperjelas motifnya. Underlord mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki tubuh fisik, dan dia tidak bisa melihatnya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Dia mengingatkan Aiden bahwa, pada saat-saat terakhirnya, dia berada di tengah-tengah menjadi Underlord sendiri. Underlord mengungkapkan bahwa, saat dia mati, dia memindahkan jiwanya ke tubuh Aiden. Dia bahkan berencana untuk menghidupkan kembali dirinya dengan mengambil alih 6 organ dan 5 visera. Aiden memperkirakan bahwa ini berarti bahwa jiwa alas ada di dalam tubuhnya, tetapi ia menemukan cara bagaimana ia dapat membunuhnya. Dia berencana menuangkan kekuatan suci di dalam tubuhnya, atau sekarat lagi bersama. Ini membuat Underlord sangat defensif dan dia bersumpah bahwa dia telah berubah. Aiden meragukan bahwa ketika dia ingat bahwa dia dulu mencintai kekacauan dan kegilaan. Unelyomo Uyaloro mengatakan kepadanya bahwa itu karena keutamaan Tuhan Iblis. Tetapi mereka terputus ketika Aiden berada dalam kekosongan. Aiden memang memperhatikan ketenangan dalam suaranya, karena ia dulu mengancam pada hari itu. Dia bertanya, siapa sebenarnya Dewa Iblis itu karena dia telah mendengar suaranya untuk pertama kalinya. Underlord memberitahu dia bahwa Dewa Iblis juga dikenal sebagai dosa tertinggi, seperti yang dikombinasikan dengan semua kejahatan di dunia, dan bahkan para dewa berhati-hati padanya. Sebelumnya, ia dikutuk untuk melaksanakan kehendak jahat iblis. Aiden bertanya kepadanya apakah apapun yang terjadi sekarang, seperti regresi waktu 15 tahun yang lalu di tubuh M, juga merupakan bagian dari rencananya. Saudara itu merespons dengan tegas bahwa itu memang perbuatannya, seperti kapanpun mana naga itu dirasuki olehnya, ia akan membalikkan waktu. Aiden terkejut tentang bagaimana hal itu bahkan mungkin,
Tetapi Underlord menjelaskan bahwa itu bukan tidak mungkin. Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan naga sebagai agen untuk membantu mengubah hukum alam, jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Aiden mempertanyakan mengapa dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki sesuatu untuk dirinya sendiri dalam kekosongan, jika dia begitu kuat. Underlord mengatakan bahwa itu karena dia sekarang lelah dan membutuhkan istirahat dari semua pekerjaan. Sebulan telah berlalu, dan Aiden terlihat pelatihan dengan orang-orangan sawah. Saat dia berlatih, dia berpikir pada dirinya sendiri betapa meresahkannya memiliki seseorang seperti Underlord di dalam tubuhnya. Tapi sekarang, dia harus terus membiasakan diri. Selain itu, memiliki seseorang yang tahu dan mengakui dirinya di masa lalunya juga agak lega kepadanya. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya, sehingga dia memecahkan orangan sawah. Metode pelatihan yang ia gunakan tampaknya efektif. Tetapi sekarang ia perlu menemukan boneka lain untuk berlatih. Dia memperhatikan beberapa ksatria berlatih di kejauhan, dan terasa seperti mereka akan sempurna untuk berlatih. Underlord berbicara kepadanya, mengatakan kepadanya betapa mampu dia menjadi lebih jahat daripada pahlawan. Ini membuatnya pergi, dan dia mengancam akan minum ramuan suci untuk menutupnya. Underlord menjadi takut karena dia tahu kekuatan suci di dalamnya akan menyebabkan dia sakit, karena kejahatan di dalamnya. Jadi, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia adalah pahlawan. Apapun yang terjadi, dia melihat wajah seorang ksatria yang akrab tetapi tidak mengenalinya. Pelatih mereka memanggilnya rendah, dan menyuruhnya berlatih lebih keras saat dia tertinggal. Aiden terkejut melihat ksatria bebas rendah. Dia adalah tentara bayaran ksatria yang berpura-pura menjadi ksatria, dan dia telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali. Dia dikenal sebagai salah satu dari sedikit tentara bayaran S-Class, tetapi telah meninggal selama perang melawan naga yang mengamuk. Aiden merasa dia benar-benar kembali ke masa lalu karena dia pikir dia akan melihatnya di neraka berikutnya. Dia masuk ke lapangan dan memanggil Lo. Dia sedikit tersesat, tetapi dengan cepat dipilih olehnya ketika Aiden mulai memarahinya karena berbicara secara informal dengan sang guru. Lo meminta maaf, tetapi tidak tahu mengapa dia dipilih. Aiden membaca pikirannya, yang menangkapnya lengah, dan dia dengan cepat menyangkal berpikir seperti itu. Dia bahkan berpikir untuk berhenti di sana. Dan kemudian, Aiden tampaknya menikmatinya menjadi gugup, dan menggunakan tubuh Rims untuk keuntungannya, dan mengundangnya untuk berlatih di malam hari. Dia mengatakan sesuatu di telinganya, dan berjalan pergi, berpikir untuk membalas budi dengan memberinya hadiah kecil. Ini membuat Lo tampak terkejut. Di malam hari, Aiden menunggu Lo, dan dia akhirnya muncul. Hal pertama yang dia minta adalah bagaimana dia tahu tentang rahasianya. Sebelum Aiden bisa menjawab, dia mulai menangis histeris. Saat dia menangis, dia bertanya pada Aiden, apakah ada cara dia bisa memperbaiki lengannya? Pada waktu normal, Lo dan Aiden terlihat minum. Lo merasa bahwa jika lengan kanannya masih utuh, dia pasti seorang ksatria yang hebat seperti orang lain. Dia adalah rendah satu tangan yang gesit. Dan satu-satunya cara Aiden dapat membayar hutang yang dihutangnya adalah memenuhi keinginan kerinduannya. Di tempat pelatihan malam, Lo tertangkap basah ketika Aiden mengatakan sesuatu di telinganya. Dia berbisik bahwa dia tahu bahwa lengan kanannya kaku. Lo terkejut karena dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Dia bertanya apakah ada cara lengannya bisa diperbaiki. Aiden mengungkapkan bahwa ia menderita sindrom penyempitan mana vaso, penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang terjadi di saluran mana. Lo takut mencari tahu, karena dia tahu bahwa tidak ada obat untuk itu. Tetapi Aiden mengklaim bisa menyembuhkannya untuknya. Dia tahu bahwa akan ada obat dalam 10 tahun, tetapi pada titik ini, hanya dia yang tahu cara menyembuhkannya. Namun, untuk memperbaikinya untuknya, dia perlu mengikat kontrak dengannya. Lo lebih dari bersedia untuk mematuhi apapun, dan dia bertanya tentang kontrak. Kontrak mengatakan bahwa dia akan berdebat dengan Aiden setiap kali dia bertanya, dan pada dasarnya dia perlu menerima semua perintahnya. Lo pada awalnya ragu-ragu karena dia menyebutnya kontrak budak, tetapi tidak punya pilihan selain menerima. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin berbahaya, tetapi dia tetap maju. Aiden berpikir dengan keji, karena dia bahkan akan menjadikannya budaknya dalam waktu dekat, dan bahkan mengambil barangnya darinya. Aiden mendengar dari Underlord lagi ketika itu mengatakan kepadanya bagaimana dia benar tentang naga pembunuh yang berada di sisi jahat, tetapi dia mengatakannya untuk tutup mulut. Beberapa hari kemudian, Lo dan Aiden pergi ke kota kecil Maryland. Lo ragu-ragu menemukan solusi di area lusuh seperti ini. Tetapi Aiden mengatakan kepadanya untuk memiliki iman. Mereka keluar dari kereta, dan Aiden menginstruksikannya untuk mengikutinya. Mereka mencapai gedung seperti rumah, tetapi Papa Nama menolak untuk menyembuhkan siapapun, atau menjadi klinik, atau memiliki obat, rempah-rempah, atau obat-obatan yang dimiliki. Aiden tetap masuk ke dalam saat dia ingat, Lo datang ke sini untuk menyembuhkan penyakitnya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan solusi, masih ada seseorang di sini yang mencoba meneliti penyakit penyempitan mana vaso. Mereka mulai mencari pemiliknya, tetapi tidak mendapat tanggapan. Lo melihat lukisan, dan meminta Aiden tentang hal itu. Itu adalah batu filsuf kurang dari ong lebih besar dari Kilinsa, sebuah takhayul yang diketahui mengganggu alam Allah seperti yang dipercaya oleh alkemis. Dia merasa itu pasti memiliki kebenaran, karena dia sendiri mampu menembus ranah kematian dan kembali ke masa hidup lagi. Lo terkesan dengan pengetahuannya, tetapi sedikit yang dia tahu bahwa dia mengambilnya dari Shaulak dan Calus. Mereka disambut oleh seseorang, dan Aiden meminta Lo untuk keluar sejenak. Ketika mereka sendirian,
Aiden mengungkapkan bahwa dia tahu tentang identitas orang ini bernama Katie. Katie terkejut mengetahui bahwa dia bahkan tahu bahwa dia adalah Weirdbeast Alchemist. Dan dia mencari solusi untuk penyakit penyempitan Monafes. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia sendiri menderita penyakit dan tanda-tandanya lebih parah. Satunya alasan dia bertahan hidup adalah herbal yang dia rokok. Kalau tidak, dia akan sakit parah. Katie menerima tetapi takut dia belum menemukan metode untuk menyembuhkannya. Aiden menawarkan untuk mengizinkannya berlatih, jika dia benar-benar menemukan solusi, dan memberinya kertas informasi yang berisi obat untuk itu. Dia akan mendengar Charles dan Shala berbicara tentang solusi, sehingga dia menghafalnya. Katie terkejut dan meminta setengah bulan untuk menemukan obat permanen untuk itu. Namun, Aiden mengemukakan sesuatu sebagai balasannya lagi. Kali ini, dia menginginkan cincin di tangannya. Ini bukan cincin biasa, tetapi disebut cincin kecepatan. Artefak yang melipat gandakan kecepatan fisik seseorang selama 10 detik 3 kali sehari. Cincin ini dimiliki oleh Lo sebelumnya, dan ini membuatnya tampil luar biasa bahkan tanpa satu lengan. Meskipun penting baginya, dia menyerahkan cincin itu kepadanya asalkan dia pindah ke rumah Duke bersamanya untuk melanjutkan penelitiannya. Selain itu, makanan dan tempat tinggalnya juga harus dirawat olehnya, tetapi dia takut orang-orang di sekitar mungkin menanyainya. Aiden membanggakan bahwa dia dikenal sebagai bajingan Duke dan tidak ada yang akan menanyainya. Dia kembali ke mansion dengan Katie dan Lo, dan mulai merasa seperti di rumah. Namun, dia disambut dengan rasa darurat oleh Philip, yang memanggil namanya seperti orang gila. Philip berlari ke Aiden, dan memberitahu dia, bahwa Master Muda Carl telah hilang di Gunung Monster. Ini sangat mengkhawatirkannya. Dia menjelaskan bahwa setelah mendengar berita tentang seseorang yang hilang di Monster Mountain, Carl pergi untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, Carl dan beberapa ksatria lainnya belum kembali selama 2 hari. Aiden tahu bahwa Gunung Monster hanya memiliki ketidaksesuaian, tetapi takut jika Carl tidak kembali, dia harus menjadi penerus. Ini pada gilirannya akan mengacaukan rencana balas dendamnya. Pesta pencarian akan pergi. Dia meminta Philip untuk mengakomodasi Katie dan merawatnya, yang mengejutkannya. Selain itu, ia meminta bantuan dari Katie. Aiden meminta ayahnya, Raja, untuk bergabung dengan pesta pencarian, tetapi dia mengatakan tidak. Dia bersikeras, mengatakan bahwa dia khawatir tentang saudaranya, Carl. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Melihat kekhawatirannya, ayahnya mendapat air mata, memeluknya, dan mengizinkannya pergi dengan pesta pencarian. Dia hanya berpura-pura menunjukkan keprihatinan, dan alurnya mengingatkannya bahwa dia agak menjijikan sementara dia mengatakan kepadanya untuk tutup mulut. Dia mempercayakan Aiden dengan Sir Spal, yang merupakan wakil kapten dari Orde Malam Rames, dan memberitahunya untuk merawat putranya. Mereka mencapai Gunung Monster dan menemukan jejak rakyat mereka. Seperti yang diharapkan, mereka diserang, tetapi dengan penampilan senjata yang digunakan, sepertinya para goblin menyerang mereka. Ini mengejutkan Aiden, karena dia tidak percaya bahwa makhluk kecerdasan yang rendah mengalahkan Carl dan timnya. Dia percaya bahwa kecerdasan menyembunyikan jejak dan perencanaan hanya dapat dilakukan oleh Raja Goblin. Hobgoblin, mereka adalah satu-satunya yang memiliki kecerdasan dan kekuatan seperti itu. Jadi dia dengan cepat memberitahu Sir Spill tentang hal itu. Ketika dia mendengar ini, dia ragu-ragu untuk bergerak maju tanpa persiapan, karena dia merasa mereka tidak cocok dengan Hobgoblin. Namun, Aiden menolak untuk mundur, dan memesan untuk membawa anjing pencari tanpa penundaan. Saat anjing pencari tiba, ia memberinya ramuan peningkatan aroma. Dia mengambilnya dari Katie saat dia ingat betapa berguna untuk operasi pencarian pada masanya. Semua orang khawatir tentang apa yang terjadi, tetapi yang mengejutkan mereka, anjing itu benar-benar mengikuti sesuatu, dan akhirnya mencapai desa Goblin. Mereka menemukan Carl, dan timnya terjebak di kandang di desa Goblin. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak maju, mereka melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat 3 Hobgoblin, yang membuat situasi lebih penting bagi mereka. Menurut Aiden, Hobgoblin ini cocok bahkan untuk ksatria yang layak. Jadi, mereka harus siap untuk memberikan segalanya untuk menang. Sir Spill menyarankan escape dan setelah menyelamatkan Sandera dan dia setuju. Karena dia merasa bahwa banyak ksatria ini akan dapat menanganinya tanpa dia. Pesta pencarian akhirnya habis, dan mereka berbaris menuju desa untuk menyerang Hobgoblin. Sapi ksatria, untuk menyelamatkan Carl, dan langsung menyerang para goblin. Para Sandera merasa lega, karena para ksatria telah tiba. Ketika Aiden membuka kandang mereka, mereka senang tetapi terkejut melihat Aiden menyelamatkan mereka. Carl sangat terpana melihat saudaranya mengumpulkan keberanian untuk menyelamatkan mereka. Aiden membebaskan Sandera dan siap melarikan diri sekarang. Dia menginstruksikan para ksatria untuk bergabung dengan pesta pencarian, untuk menghapus Hobgoblin dan membantu penduduk desa melarikan diri. Ketika mereka menggunakan, Carl berteriak pada Aiden untuk berhati-hati, karena ada monster raksasa di belakangnya. Namun, dia tidak bisa masuk akal karena dia pikir Carl berbicara tentang Hobgoblin, tetapi dipukul oleh monster besar. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa alasan ada 3 Hobgoblin adalah karena ada makhluk peringkat yang lebih tinggi di sekitarnya, sebuah troll, yang dikenal sebagai monster terburuk di antara semua syaitan berbentuk manusia. Aiden menginstruksikan Carl untuk melarikan diri dengan penduduk desa,
tetapi dia sadar bahwa itu adalah troll, dan dia tidak bisa mengalahkannya sendiri. Namun, Aiden bersikeras bahwa dia bisa mengurusnya. Dan bahwa Carl tidak boleh lupa bahwa dia adalah kakak laki-lakinya dan tahu lebih baik daripada dia. Di dalam hatinya, Carl masih berpikir bahwa saudaranya hanyalah bajingan yang baik untuk tidak. Meskipun dia mengatakan itu hanya terdengar seperti pejantan, dia diserang tanpa ampun oleh troll, dia mengeluarkan pedangnya, dan menggunakan serangan besaran di atasnya juga. Tetapi seperti yang diharapkan, troll itu sangat tangguh terhadap serangannya. Meskipun banyak usaha dan serangan yang tak terhitung jumlahnya, troll masih berdiri tanpa terluka, dan menyerang dengan tangguh. Aiden menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat mengalahkan troll. Terutama cara itu harus dikalahkan, jadi, dia perlu mulai mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatannya, dan mengalahkan troll. Aiden melompat ke udara, mencari metode lain untuk mengalahkan troll. Sementara itu, para ksatria panik melihat troll di depan mereka. Pernah yang heroik, Sir Spela memutuskan itu adalah tugasnya, secara teknis adalah tugasnya, untuk melindungi Aiden. Yang dalam bahaya, mereka sudah menyadari sejauh mana ancaman ketika mereka melihat 3 hobgoblin, tapi sekarang, dengan troll ditambahkan kecampuran, bahayanya meningkat secara dramatis. Meskipun demikian, Sir Spiller tetap bersikeras untuk memenuhi tugasnya dengan menyelamatkan Aiden, yang hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Ia mengatakan, Lord lagi melompat ke udara untuk menghindari serangan lain dari troll. Di tangannya, cincin Cassie memberinya kilau karena sudah waktunya untuk memanfaatkannya dengan baik. Pada saat berikutnya, ia mengaktifkan cincin cepat, memberinya 10 detik gerakan cepat dengan cepat. Secara keseluruhan, rencananya bergantung pada metode yang menuntut tingkat kecepatan yang tinggi, yang merupakan sesuatu yang tidak ia miliki karena keterbatasan tubuhnya. Tetapi dengan bantuan cincin itu, dia akhirnya bisa mencapainya. 8 detik tetap ada ketika dia menebas lengan troll. 6 detik tetap ada ketika dia melukai troll di beberapa tempat. Dalam 3 detik berikutnya, ia tanpa henti menyerangnya dengan pedangnya. Di detik terakhir, ia berhasil memenggal troll. Setelah selesai, dia tahu bahwa ini adalah level yang ingin dia capai. Ini adalah aura pedang yang ingin dia kuasai, bahkan dengan tubuhnya yang tidak sempurna saat ini. Sementara itu, Sir Spell yang tidak tahu apa-apa memberitahu para ksatria untuk membantu Aiden, yang jelas tidak membutuhkannya. Tetapi saat matanya mendarat pada anak laki-laki kami, ia membeku, terpana oleh cahaya biru yang bersinar dari pedang Aiden. Pada awalnya, dia tidak mengerti apa itu. Kemudian dia menyadari Aiden telah membangkitkan aura pedang yang merupakan sesuatu yang dia, seorang komandan malam, tidak pernah berhasil melakukannya. Di sisi lain, Aiden benar-benar kelelahan. Setelah akrobatnya dengan cincin itu, dia pingsan di cabang pohon, mengganggu kehidupan damai burung itu. Pedang 10 detik aura mengambil banyak korban di tubuhnya, membuatnya sangat sakit, sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia bertekad untuk menggunakan cincin kecepatan dengan hati-hati setelah pengalamannya baru-baru ini, yang membuatnya gemetar. Kelelahan, dia menggantung di cabang pohon sementara para ksatria mencarinya, bertanya-tanya di mana bajingan favorit mereka berkeliaran. Akhirnya, dia ditemukan, dan mereka semua kembali ke rumah. Keesokan harinya, Lord Rami mendapat informasi tentang situasinya. Dia memerintahkan Pak untuk memberikan kompensasi kepada keluarga yang terkena dampak insiden itu. Setuju tanpa protes. Namun, yang benar-benar mencengangkan Lord Ramis adalah berita bahwa putranya yang bajingan, yang reputasinya tidak dapat disangkal mengerikan dan diperoleh dengan baik, tidak hanya mengalahkan troll, tetapi juga membangkitkan pedang. Sir Spill dan para ksatria lainnya memberikan kesaksian mereka, mengkonfirmasi kebenaran yang tidak dapat dipercaya. Semua ini membuat Lord Rams mempertanyakan apakah Aiden benar-benar putranya sendiri. Putra itu duduk frustrasi di kamarnya, merenung karena kurangnya kekuatannya. Dia bermeditasi dengan tenang, menyalurkan pedang aura ke senjatanya, yang merupakan teknik yang membantunya menumbuhkan kapasitas mana. Dengan kepalan tangan, dia bersumpah untuk tumbuh lebih kuat segera, sehingga dia bisa membalas dendam. Tapi dia tahu itu tidak cukup. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suara yang menakutkan memuji tekadnya. Dia mendongak dan segera mengenali sosok di depannya yang merupakan Underlord, dengan ekspresi sombong yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Dunia Bawah. Namun, setelah melihat ukurannya yang kecil dan tubuh aneh, yang terdiri dari setengah domba, setengah kelelawar, Aiden meledak menjadi tawa yang tidak terkendali, yang sangat menjengkelkan alurnya. Tapi Aiden tidak bisa berhenti tertawa. Bahkan ketika Underlord memprotes, dan menyatakan bahwa itu semua kesalahan Aiden karena lemah, yang pada gilirannya memberinya bentuk yang lemah. Akhirnya, setelah beberapa saat, Aiden berhenti tertawa, dan bertanya kepada Underlord, mengapa dia menunjukkan dirinya. Underlord menjelaskan bahwa, Aiden adalah satu-satunya orang yang dapat melihatnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia berencana untuk memproyeksikan dirinya lebih banyak ke Aiden, saat dia tumbuh lebih kuat. Mendengar hal ini, Aiden merasa jijik karena memikirkan untuk menanggung kehadiran Allah secara teratur. Reaksi ini meminta komentar kasar dari Underlord, yang mengatakan bahwa ia harus menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang menyelamatkan hidupnya. Mengabaikan ejekan, Aiden mulai berkomentar bahwa dia seharusnya tidak memanggilnya Underlord, karena itu sebenarnya bukan nama. Dia menjelaskan bahwa Underlord hanyalah sebuah judul yang diteruskan melalui kutukan dunia bawah kepada siapapun yang memiliki jiwa dari mantan pelatih itu. Lalu dia bertanya,
Siapa nama aslinya? Dengan nada yang suram, Dewawa mengakui bahwa ia kehilangan namanya sejak lama. Sejak itu satu-satunya tujuannya adalah hanya ada. Aiden memutuskan untuk menamainya kutukan. Yang mengejutkannya, dia menjelaskan bahwa, karena Underlord adalah kutukannya, dia akan memanggilnya kutukan mulai sekarang. Underlord menuduhnya malas karena tidak datang dengan nama yang tepat, tetapi Aiden hanya menggodanya dengan memanggilnya kutukan, atau kutukan. Akhirnya, Underlord menyerah dan mengatakan, dia bisa memanggilnya apapun yang dia suka. Aiden, tentu saja, memutuskan dia sangat menyukai kutukan nama. Seminggu berlalu seperti ini. Suatu hari, Aiden mengunjungi Casey untuk pembaruan tentang penyembuhan, namun, alih-alih tanggapan yang tepat, dia disambut dengan judul Lord Troll. Seolah-olah dipanggil bajingan tidak cukup buruk, sekarang orang-orang sudah mulai memanggilnya Lord Troll. Bahkan tidak Troll Slayer setelah membunuh troll raksasa itu. Dia membenci namanya. Dia kemudian bertanya tentang keberadaan Roh. Casey memberitahunya bahwa dia ada di dalam. Ketika Aiden memuncak ke dalam ruangan, ia menemukan Roh emosional, akhirnya bisa menggerakkan lengannya lagi. Diatasi dengan rasa terima kasih, Roh berlutut, dan bersumpah untuk melayani Aiden selama sisa hidupnya. Secara internal, Aiden cukup senang memiliki pelayan seumur hidup dan menerima janjinya tanpa ragu-ragu. Beralih kembali ke Casey, dia bertanya tentang kondisinya. Dia menjelaskan bahwa penyakitnya tidak seperti sindrom khas apapun, dan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya sebulan penelitian. Untuk membuat kemajuan, Aiden memuji dia atas kerja kerasnya dan dia berterima kasih padanya. Tetapi saat dia memanggilnya Lord Troll, kekesalannya berkobar. Roh mencoba menekan tawanya, mendengus. Kesal, Aiden menoleh padanya dan memerintahkannya untuk keluar, dan menemukan sesuatu yang berguna untuk dilakukan. Ro lebih dari senang menerima tugas apapun, tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya melakukan kerja manual di bawah perintah Tuhannya. Setelah beberapa saat, Roh jatuh cukup sakit, karena tenaga kerja manual. Tidak terpengaruh oleh kondisinya, Aiden melakukan kesepakatan bisnis dengan seorang pedagang. Dengan bangga menunjukkan kepadanya troll yang telah dibunuhnya. Pedagang itu meyakinkannya bahwa mayat akan mendapatkan harga tinggi karena dalam kondisi sangat baik, troll jarang terjadi, dan bahan yang dipanen darinya sangat berharga di pasar. Aiden kemudian memberinya daftar ramuan obat yang dia inginkan, dengan imbalan harga troll. Pedagang itu awalnya setuju, tetapi begitu dia memindai bahan-bahan, ekspresinya bergeser. Dia ragu-ragu, menunjukkan bahwa banyak herbal beracun. Dengan nada yang dingin dan mengancam, Aiden mengingatkannya jika dia mengatakan itu adalah ramuan obat, maka mereka adalah ramuan obat. Pedagang dengan cepat mendapat pesan. Tidak ada yang mau berakhir di sisi yang salah dari bajingan yang terkenal itu, dan dia mengangguk setuju. Puas dengan uang yang mudah, Aiden menyeringai. Itu bukti bahwa kebiasaan tentara bayaran lamanya mati keras. Saat itu, Philip tiba dengan pesan bahwa ayahnya telah memanggilnya. Setelah beberapa saat, Aiden mengetuk pintu. Tetapi saat dia melihat orang lain duduk bersama ayahnya, ekspresinya berubah suram. Dia tidak mengerti mengapa orang itu ada di sini. Tamu terkekeh dan komentar tentang rumor yang benar. Aiden benar-benar pembunuh troll, tetapi ketika pria itu menyapa dia dengan senyum hangat, ekspresi Aiden tetap tidak berubah. Dalam kehidupan masa lalunya, pria ini biasa menggertaknya, karena statusnya sebagai tentara bayaran belaka. Dibiarkan tanpa pilihan, Aiden memaksa dirinya untuk bertukar basa-basi, dan menyapa tamu yang merupakan penjaga perbatasan Timur Laut, Margaraf Tairi Cedus. Cetus terkejut mendengar Aiden mengenalnya, yang menurut Aiden dengan santai menambahkan bahwa Cedus adalah salah satu dari sedikit pedang master kekaisaran. Pada dasarnya, tingkat pedang adalah mimpi transenden, yang dicita-citakan setiap ksatria. Mereka yang mencapainya melampaui semua batas bakat, melangkah ke ranah kekuatan manusia super, di mana satu ayunan pedang mereka dapat membelah pegunungan, dan bahkan napas mereka dapat membuat udara bergetar. Dalam kehidupan masa lalunya, Aiden juga seorang pedang. Dan sekarang, sekali lagi, ia mengarahkan pandangannya pada tujuan itu. Seduce terkesan dengan sikap sopan Aiden yang tak terduga, terutama mengingat reputasi pria muda yang terkenal karena kekasaran, memuji ayahnya karena membesarkan putra yang begitu baik. Aiden mencoba menepis pujian dengan kesederhanaan. Beberapa saat kemudian, ayahnya menggeser percakapan, menyatakan keprihatinan terhadap Cetus, yang tanahnya dikabarkan telah digerebek oleh para orc. Dengan ekspresi yang serius, Cetus menjelaskan bahwa wilayahnya bukan satu-satunya tempat yang berurusan dengan masalah ORC. Orski juga terlihat di dekat menara pembantaian, yang terletak di bawah kendali gereja Dewa Pembantaian di Westlands of Death yang terpencil. Pada titik ini, Aiden menjadi tertarik. Ini adalah tempat di mana salah satu mantan temannya, Sandara Besi, mungkin. Cetus terus mengungkapkan kecurigaannya, bahwa selain wilayahnya sendiri, menara pembantaian dan tanah Lord Rem, ada aktivitas monster yang tidak biasa. Itu tidak bisa menjadi kebetulan. Cetus mengusulkan kolaborasi untuk menyelidiki masalah ini dan meminta bantuan Ray, yang dia setujui untuk ditawarkan. Lord Rem setuju dengannya. Momen berikutnya, Cetus menyeringai lebar dan meminta Aiden untuk bergabung dengan jajaran malamnya, sebuah saran yang hampir memberi Lord Rem serangan jantung. Mengabaikan protes ayahnya, Satis jelas tertarik oleh Aiden,
terutama setelah melihat pedang aura terbakar di dalam tubuhnya. Dia awalnya berpikir itu hanya rumor, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia bersumpah atas namanya untuk menjadikan Aiden pendekar pedang terbaik di benua barat. Lord Rims protes sekali lagi, tetapi Cetus menepisnya meyakinkannya bahwa dia akan merawat Aiden dengan baik. Sekarang, keputusan itu terletak di pundak Aiden. Setelah beberapa saat berpikir, Aiden dengan sopan menurun. Cedus, masih dengan senyum, mengingatkannya pada biaya untuk menolak tawaran semacam itu. Aiden menyela, dengan percaya diri, menyatakan bahwa dia tahu Cedus memiliki tatanan satria terbaik di seluruh kekaisaran, tetapi dia bermaksud menjadi seorang pedang sendiri. Dia melakukannya sebelumnya dalam kehidupan masa lalunya, dan dia akan melakukannya lagi. Kemudian ekspresinya bergeser ke salah satu kesombongan saat ia menantang Cedus ke spar, bertekad untuk setidaknya mendaratkan goresan padanya selama pertandingan. Lord Rams jelas berada di ambang serangan jantung setelah mendengar tantangan kasar putranya. Namun, Cedus tertarik dengan keberanian Aiden, dan mengaktifkan aura pedangnya. Udara gemetar saat kekuatannya memenuhi ruangan. Aiden merasakan aura pedang, yang memancar dengan intensitas seperti itu, rasanya seolah-olah atmosfernya bergeser. Pemberitahuan merayu bahwa Aiden bahkan tidak tersentak, karena merasakan auranya. Dia kemudian mengingatkan Aiden tentang besarnya tantangannya. Tidak terpengaruh, Aiden menahan tekanan, bahkan untuk membuat taruhan. Pada saat itu, jelas bahwa Aiden bermain pada kelemahan Cedus dalam hal taruhan. Aiden mengusulkan bahwa jika dia kalah, dia akan bergabung dengan perintah malam Cedus. Tetapi jika dia mendarat bahkan satu goresan di Cedus, maka Cedus akan memberinya pedang. Untuk sesaat, Cedus terpana oleh keberanian permintaan, lalu dia tertawa, menemukan hiburan dalam keberanian semata-mata, mempertaruhkan pusaka keluarganya dengan taruhan. Berpaling dari Lord Rams, Cetus berkomentar tentang betapa berbedanya putranya darinya, hanya untuk menemukan bahwa Lord Rams telah pingsan dari kejutan itu semua. Menyelesaikan kemudian beralih ke Aiden, menerima tantangan. Watching dari sela-sela Shah. Dari sela-sela, memahami strategi Aiden. Dia melihat bahwa Aiden sedang mencoba untuk mendapatkan pedang legendaris dan Aiden Cetus yang diakui. Lagi pula, kesempatan untuk memiliki pedang seperti Alkitab terlalu bagus untuk dilewatkan. Underlord berkomentar bahwa Aiden benar-benar milik ras iblis mengingat licik dan keberaniannya. Setelah beberapa saat, keduanya siap untuk berdebat. Namun, Aiden memprotes sambil mengklaim bahwa menggunakan pedang berkualitas tinggi, yang dibangun untuk membunuh raksasa terhadap seseorang seperti dia yang lebih seperti goblin, tidak adil. Disoda dengan pandangan skeptis pertanyaan, apakah Aiden memang raksasa atau goblin, tetapi sebagai seorang ksatria, adalah tugasnya untuk memberikan segalanya dalam pertarungan terlepas dari status lawannya. Setelah mendengar kata-kata Cedus, ekspresi Aiden berubah ketika dia menyadari bahwa Cedus sama dengan dia dalam kehidupan masa lalunya. Tantangannya diatur dengan dua kondisi. Pertama, mereka tidak akan menggunakan pedang aura, dan kedua, Cedus tidak akan menggerakkan kaki kanannya. Sementara istilah-istilah ini mungkin tampak tidak adil bagi orang luar, Aiden tahu bahwa bahkan dengan keterbatasan ini, SADAS tetap menjadi lawan yang tangguh. Dia tidak mampu membiarkan penjagaannya turun. Kerumunan berkumpul di sekitar mereka, dan pertarungan dimulai. Aiden segera bergegas ke depan, tetapi Cetus dengan mudah memblokir ujung pedangnya dengan miliknya. Langkah yang ditujukan pada leher Cetus menjelaskan kepadanya bahwa Aiden memiliki pengalaman pertempuran nyata, namun Aiden telah meramalkan bahwa Cetus akan memblokirnya dengan mudah. Aiden terus menyerang tanpa henti. Setiap ayunan terhalang dengan mudah oleh Cedus tanpa berkeringat. Cedus mengejeknya, berkomentar bahwa ayunannya longgar, seperti tentara bayaran rendah. Dia menyarankan Aiden harus bergabung dengan perintahnya untuk belajar bagaimana menjadi pendekar pedang yang tepat. Setelah mendengar ini, bahkan Underlord memahami kedalaman hubungan pahit antara Cedus dan Aiden. Di sisi lain, kemarahan Aiden tumbuh dengan setiap ejekan, cengkeramannya mengencang di pedangnya, dan dengan tekad yang kuat, ia mengangkatnya tinggi, siap untuk menunjukkan kepada Cetus rasa sebenarnya dari permainan pedang tentara bayaran kehidupan rendah. Cetus cukup bosan melihat pola sederhana dari pedang anak laki Sai, laki kita. Tapi dia terkejut pada saat berikutnya ketika dia hampir tergores oleh pedang Aiden. Cetus tidak tahu bahwa pedang yang sederhana ini, yang ia sukai dari dasar, juga dikenal sebagai neckbreaker. Semua orang terkejut melihat bahwa Aiden akhirnya mendorongnya, membuktikan bahwa dia benar-benar membunuh troll. Sementara itu, Lord Rams juga tidak mengerti bagaimana seseorang seperti putranya memegangnya sendiri melawan seorang pedang. Akhirnya, Cetus mulai menganggap serius anak laki-laki kami. Dia menganalisis pola pedang pria kita, yang ceroboh, tetapi cukup tepat untuk menargetkan titik lemahnya. Sekarang, dia bersenang-senang mencoba mengalahkan pria kita. Saat berikutnya, ia mencoba menyerang Aiden. Tetapi Aiden menghindar. Dia tidak percaya. Cedus benar-benar mengangkat pedangnya. Underlord mengingatkannya bahwa akan menjadi kebodohan untuk memblokir serangan yang bisa membunuhnya. Aiden mundur. Cedus memuji pedangnya, tetapi menambahkan bahwa hanya itu yang dia punya, sehingga dia harus menyerah. Tetapi Aiden mengingatkannya bahwa dia masih berdiri, sehingga mereka dapat melanjutkan. Ini membuat Cedus tertawa memuji dirinya sendiri, karena memiliki mata yang baik untuk bakat, percaya diri dalam kemenangannya. Ia menyambut anak laki-laki kami terlebih dahulu, dengan perintah malamnya. Kemudian anak laki-laki kami juga berterima kasih sebelumnya. Momen berikutnya,
Mata Cetus melebar ketika dia melihatnya bergerak begitu cepat, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi dengan keterampilannya saat ini. Bahkan sebelum dia dapat menyelesaikan pemikirannya, bahwa pria kita menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, Aiden sudah menggaruk bahunya, dengan seringai di wajahnya. Dia meyakinkannya, bahwa dia akan merawat pedangnya dengan baik. Untuk sesaat, semua orang di sekitar mereka terpana. Tetapi kemudian mereka tiba-tiba mengerti bahwa itu sudah berakhir, dan anak laki-laki kami adalah pemenangnya. Dengan itu, keceriaan meletus demi pria kita. Sementara Aiden kelelahan, dia diejek oleh Underlord karena menggunakan cincin melawan Cedus, yang seharusnya membuatnya merasa bersalah. Tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Underlord menyatakan bahwa dia benar-benar layak berada di sisi gelap karena dengan kecenderungannya, dia lebih dari seorang penipu daripada pahlawan. Terlepas dari kehilangan itu, Cedus memuji bocah kami dengan sepenuh hati, karena menyembunyikan keterampilannya untuk membuat dia lengah. Anak laki-laki kami tanpa malu-malu berpura-pura rendah hati, yang bahkan diejek oleh Underlord. Tapi pria kami cukup kecewa, karena dia ingin melepaskan tangan Cedus, tetapi pada akhirnya hanya berhasil menggaruknya. Di sisi lain, Cetus cukup mulia untuk menepati janji dan menyerahkan pedangnya dengan gembira. Aiden menerimanya dengan terima kasih yang sopan. Di dalam, dia menyeringai untuk akhirnya mendapatkan pedang ini, yang mendorong ejekan lain dari Underlord. Setelah beberapa saat, dia berada di kamarnya memeriksa pedang legendaris barunya, tetapi ketika Underlord memanggilnya dengan gelar Dragon Slayer, dia segera tahu bahwa Underlord menginginkan sesuatu darinya. Dengan seringai, Underlord menunjukkan bahwa dia tahu rahasia pedang legendaris. Rahasia yang tidak diketahui manusia. Bung kami memintanya untuk memastikannya, tetapi dengan ekspresi arogan, Underlord mencantumkan sejumlah tuntutan dari pria kami, dengan yang teratas adalah janji pengabdian seumur hidup kepadanya. Dia sebagai imbalan, untuk mengungkapkan rahasia pedang, namun, ekspresinya berubah begitu pria kami membuat fakta darah dengan pedang, yang kemungkinan merupakan rahasia yang tidak ada yang tahu. Underlord tidak percaya bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Anak laki-laki kami dengan sombong, mengungkapkan bahwa ia telah memperhatikan pasukan Underlord yang memegang pedang setan. Melakukan ini, Balabul sebenarnya adalah pedang setan yang diciptakan dari tubuh para penguasa korupsi, yang membagi dan memerintah dunia bawah. Dikatakan bahwa pedang ini memegang kekuatan para penguasa itu. Ada 3 kondisi untuk membangkitkan kekuatan sebenarnya, dan yang pertama adalah memberi makan darah melalui fakta darah, yang telah diselesaikan oleh pria kami. Sementara itu, Underlord merengek seperti anak kecil yang melewatkan kesempatan untuk berada di atas angin. Bung kami, menjadi kejahatan yang unggul bagi Underlord, mengingatkannya bahwa ia akan menggunakan dosis hariannya dari ramuan suci, yang bahkan membuat Underlord meminta maaf kepadanya. Sekarang dia perlu memenuhi kondisi kedua untuk membangkitkan pedang suci. Untuk tujuan ini, ia pergi ke ayahnya, untuk meminta bergabung dengan tim investigasi Cetus. Tetapi Lord Rams tidak akan membiarkannya pergi, meskipun dia membuktikan dirinya, tempat di mana penyelidikan diadakan lebih berbahaya daripada apapun yang mereka hadapi di pegunungan makhluk iblis. Aiden mengingatkannya bahwa dia akan pergi dengan Cetus. Cetus, yang di dekatnya menyeruput tehnya, meyakinkan Lord Ram bahwa dia akan melindungi putranya. Tetapi Lord Rams tetap bersikeras, mengingatkan putranya, bahwa itu bukan jalan-jalan di taman. Dia dengan sopan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melindungi wilayahnya, yang membuat Cedus menyetujui bantuannya. Dengan senyum, Aiden berpikir tentang bagaimana Cedus tidak berguna baginya dalam kehidupan masa lalu, tetapi sekarang dia digunakan dengan baik. Underlord mencemooh deklarasi ini, karena dia tidak peduli melayani negara, dia ingin membangkitkan bilahnya. Aiden setuju dengan Underlord, tetapi tidak punya pilihan selain bergabung dengan misi, yang akan membantunya menumpahkan banyak darah, memenuhi kondisi kedua untuk membangkitkan pisau. Dia sangat ingin membunuh monster-monster itu, yang hampir membuat Underlord merasa kasihan pada mereka. Sementara itu, di dermaga di pegunungan, di mana penyelidikan akan diadakan, gerombolan monster yang lebih kecil melarikan diri dari beberapa monster yang lebih besar, yang mengincar mereka dengan kilatan di mata mereka. Perjalanan Aiden dan krunya membawa mereka ke benteng Tila, yang dibangun untuk menjaga monster-monster di dermaga pegunungan di Teluk. Setelah tiba, hal pertama yang diperhatikan Aiden adalah prajurit yang tampak slopil, yang tampaknya tidak mampu menangani, bahkan goblin, apalagi monster yang lebih besar. Perhatiannya dialihkan ketika gerbang membuka dan mengalahkan Timon, kepala petugas Attila Fortress. Dia menyambut mereka, tetapi ketika dia memanggil Aiden Lothar, perhatian semua orang bergeser kepadanya. Bisikan menyebar tentang bagaimana dia disebut Lord Scoundrel, meskipun lebih sering disebut sebagai Lord Troll. Beberapa berspekulasi apakah itu karena dia mengalahkan troll atau karena dia menyerupai satu. Row marah mendengar fitnah ini terhadap tuannya, penuh sesak dengan kemarahan. Namun, pria kami tetap tidak terpengaruh. Berpikir dirinya terlalu tinggi di atas memetik perkelahian dengan bawahan seperti itu. Selain itu, gumaman yang konstan tidak mengganggunya lagi. Sementara itu, Cetus dengan santai berkomentar bahwa udara sangat segar, sehingga membuat serangga berdengung begitu keras. Dia sudah terbiasa dengan mereka. Kemudian dia menoleh ke Taiman dengan ekspresi geram, dan Taiman tampak takut, setuju dengannya. Pada saat itu, semua orang mendapat pesan.
dan gosip tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, Teman mengungkapkan bahwa dia mendengar laporan tentang aktivitas monster yang tidak biasa di daerah lain juga. Bocah kami bertanya tentang kondisi wilayahnya. Alih-alih menjawab langsung kepadanya, Timan meyakinkan Cedus bahwa tidak perlu khawatir tentang wilayah itilah yang menjengkelkan anak kita. Cedus mengingatkannya bahwa wilayahnya adalah rumah makhluk iblis, dan itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tetapi Timan menjelaskan bahwa para orc yang biasa hidup di pegunungan tengah mencegah makhluk setan lainnya memasuki wilayahnya. Ini membuat Aiden mempertanyakan logika di balik ini. Mengapa satu jenis makhluk setan melindungi wilayah dari orang lain? Pada saat itu, Underlord memperingatkan Aiden bahwa sementara dia tidak bisa melihat apa-apa, dia merasakan sesuatu yang besar akan datang. Melihat dengan santai di bawah jembatan, pria kami tiba-tiba melihat sesuatu. Dia menoleh ke Tion, dan mendesaknya untuk menutup gerbang saat monster mendekat. Timan tidak mempercayainya. Dengan asumsi dia bercanda. Tapi Sus dengan nada serius memberitahu Timan untuk menutup gerbang. Yang mengejutkannya, Soda merayu ke depan, ekspresinya suram, dan mengungkapkan bahwa gelombang monster akan datang ke arah mereka. Dia segera memerintahkan para prajurit untuk menurunkan gerbang dengan cepat. Ketika para penjaga mencoba untuk menutup gerbang, salah satu serigala berhasil lewat, itu mengisi ke arah prajurit. Tetapi dengan gerakan cepat, anak laki-laki kami menyelesaikannya, gerbang ditutup di belakangnya. Sementara itu, ia fokus memberi makan aura kehidupan ke pedangnya. Pada saat itu, para prajurit yang menyaksikan aura pedangnya menyimpulkan bahwa ia pasti telah membunuh troll, yang mendorong ejekan dari temannya. Saat berikutnya, dia berterima kasih oleh para prajurit, tetapi dengan ekspresi memerah, dia meminta mereka untuk menjaga gerbang alih-alih berterima kasih padanya. Roll segera bergegas kepadanya, bertanya tentang kesejahteraannya. Dia menunjukkan segerombolan besar monster, merengek dan terbakar dengan kelaparan untuk membunuh mereka dan memuaskan kelaparan bilahnya. Dengan ekspresi mengancam, ia akan mencicipi darah mereka, terbakar dengan nafsu darah, tapi dia menghentikan dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Underlord memberitahunya bahwa bahkan, dia tidak berada di luar manipulasi Balibel, pedang kerakusan. Pedang ini memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kelaparan yang lebih dasar dari penggunanya. Dia memutuskan untuk berhati-hati mulai sekarang, maka sudah waktunya untuk memberi makan bilahnya dengan kekuatan hidupnya, tetapi rencananya dihancurkan oleh Cetus, yang memberitahunya bahwa ia akan membersihkan monster. Hancur, dia mencoba menghentikan Cedus, ingin beristirahat sehingga dia bisa membunuh beberapa monster sendiri. Tetapi tidak berbunyi oleh protesnya. Cedus pergi untuk membersihkan monster, membuat semua orang kagum. Pria kami memohon padanya untuk meninggalkannya setengah atau setidaknya seperempat dari monster. Setelah beberapa saat, Cetus telah membunuh mereka semua. Merasa puas menggunakan kekuatannya, setelah begitu lama, yang membuat pria kita mempertanyakan apa penggunaannya yang sebenarnya ada di sini. Ngomong-ngomong, Timan berterima kasih kepada mereka berdua, karena telah membersihkan kekacauannya dengan kerusakan minim. Selama percakapan ini, Underlord berbicara dengan serius. Dia memberitahu dia bahwa hal besar yang dia bicarakan bukan gelombang monster, yang memperluas mata dan kesadaran pria kita. Dia mendongak beku sejenak untuk melihat bola api besar datang ke arah mereka. Dia segera menoleh ke semua orang, dan meminta mereka untuk menutupi diri mereka sendiri. Bola api besar dilemparkan ke arah kota. Soda juga bingung dengan sihir api besar-besaran ini, yang membuatnya bertanya-tanya, apakah seorang penyihir ada di belakangnya? Tapi pria kita tahu bahwa itu bukan pekerjaan seorang penyihir. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang ia balas dalam kehidupan masa lalunya, yang hampir menghabiskan hidupnya saat itu. Semua orang terkejut melihat bahwa orc dan troll telah bekerja sama melawan mereka. Teman juga bingung karena monster ini seharusnya menjadi musuh yang disumpah. Untuk mewujudkan gravitasi situasi, Cedus siap melawan mereka. Tetapi pria kami mengingatkannya bahwa ia tidak dapat melakukannya sendiri. Sedis tidak mengerti peringatan Aiden. Tapi kemudian anak laki-laki kami menunjukkan bos monster yang terlihat diam di belakang troll dan orc crew. Monster ini bukan sembarang monster acak. Itu troll tinggi. Makhluk ini memiliki kemampuan, dan mana yang sama dengan seorang pedang, membakar dengan aura pedangnya. Cedus memerintahkan Timon dan dia untuk menyelamatkan penduduk desa sementara dia membeli waktu mereka. Tapi anak laki-laki kita punya ide lain. Cetus tidak membelinya, karena troll tinggi bersama dengan banyak monster lainnya terlalu banyak bahkan untuk seseorang dengan kalibernya. Mengabaikan pernyataan Cetus, Aiden menoleh ke Roro, dan memintanya untuk menahan monster selama dia bisa dengan bantuan para prajurit. Ro segera memuaskan. Cedus bertanya-tanya tentang proses pemikiran Aiden dan mengingatkannya pada gravitasi situasi, karena adanya troll tinggi. Argi setuju bahwa mereka tidak cocok untuk itu, dan baik Cedus, maupun dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia tahu cara untuk menyelamatkan mereka semua. Namun, karena waktu yang terbatas, ia lebih suka mengambil tindakan daripada membuang waktu menjelaskan semuanya. Dia kemudian membentuk strategi dengan para prajurit untuk menjatuhkan Orki. Setelah itu, dia meminta Cedus untuk pergi sambil menugaskannya beberapa tugas tertentu, yang mendorong protes dari Taiman. Tanpa kekuatan Cedus, dia bersikeras mereka semua akan dihancurkan. Saat itu, bola api lain ditembak di dinding benteng, menyebabkannya hancur menjadi dua. Setel mengingatkan Aiden betapa bodohnya sarannya. Aiden menekan bahwa dia memang memahami segalanya,
tetapi mendesaknya untuk mempercayai penilaiannya. Pada saat itu, Cetus ingat taruhan dan janjinya untuk menyelamatkan wilayah itu. Dia tersenyum, memutuskan untuk menyerah. Sebelum pergi, Cetus mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, jika mereka kalah, dia akan bergabung dengan pesanan malamnya. Aiden setuju, sepenuhnya menyadari obsesi Cetus dengan taruhan. Begitu Cetus pergi, The Interlord kembali bertanya kepada Aiden apakah dia yakin bahwa itu adalah troll tinggi yang sama dengan yang dia hadapi dalam kehidupan masa lalunya. Aiden menjawab bahwa ia dapat mengkonfirmasi dengan melihat troll dan orc yang bekerja bersama, makhluk yang saling membenci ke inti. Dalam situasi ini, hanya troll tinggi yang akan memiliki kekuatan untuk memelintir nasib mereka dan memanipulasi mereka menjadi kepatuhan. Sementara itu, para troll terus menghancurkan para prajurit. Ro melompat ke udara, berusaha menyerang salah satu dari mereka. Selama beberapa hari terakhir, Aiden telah memberikan ramuan beracun untuk membuatnya cukup kuat untuk menjatuhkan troll. Namun, troll ini tidak dapat dibunuh dengan mudah. Mereka adalah bagian dari pasukan mayat hidup di bawah komando troll tinggi. Ketika troll tinggi mengaktifkan sihir yang berapi-api pada stafnya, ia menangkap kepala troll yang mati. Dengan sihirnya, ia membangkitkan kembali troll, membuat pertarungan tampak seperti permainan tanpa akhir. Biasanya, itu akan mengambil keajaiban mage lengkungan dan pedang seorang pedang untuk menghilangkan troll tinggi. Tapi anak laki-laki kita punya ide lain. Dengan nada yang tenang dan hampir penuh kasih sayang, ia memanggil pisau, yang kemungkinan lapar akan darah. Dia memutuskan untuk memandikannya di dalam darah troll, sesuatu yang untuk mereka yang mewah, berharap dia beruntung. Sementara itu, Ro mengawasi sebagai troll yang baru saja dibunuhnya hidup kembali, dan tuduhan terhadapnya. Dia memikirkan tuannya dan hutang yang dia berutang, seperti herbal beracun yang diberikan Aiden untuk membuatnya lebih kuat. Sebelum tinju troll dapat mencapai Ro, anak laki-laki kami melompat ke kepalanya, dan memuji Ro untuk kerja kerasnya. Pada saat berikutnya, ia menusuk bilah ke tubuh troll. Ro memperingatkannya bahwa hanya memotong kepalanya tidak akan membunuhnya, tetapi Aiden mengabaikan peringatannya dan meminta Alkitab pedangnya untuk minum darah troll. Anak laki-laki kami benar untuk mengatakan bahwa ia memiliki cara yang bagus untuk menghilangkan bencana ini, dan kunci untuk itu adalah bilah di tangannya. Meskipun tidak cukup kuat untuk mencocokkan mage atau swordmaster, Aiden memegang kartu Trump. Balabul, pedang kerakusan, memiliki kemampuan untuk menyedot semua esensi kehidupan troll. Kehidupan mengalir dari troll saat jatuh ke tanah tak bernyawa. Bahkan troll tinggi diambil kembali oleh pemandangan ini. Tanpa sepengetahuan yang lain di sekitarnya, bocah kami dipenuhi dengan kelaparan yang rakus setelah berpesta di troll, yang membawanya lebih banyak kehidupan daripada seluruh bungkus serigala. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke orc, bertanya-tanya, apakah mereka mungkin memuaskan nafsu darahnya juga? Setelah beberapa saat, Aiden berhasil mengalahkan 4 troll, masing-masing diisi, tetapi masih membuat Alkitab lapar untuk lebih. Troll tinggi, bersama dengan troll yang tersisa, sangat marah melihat ini. Troll tinggi meningkatkan stafnya, memutuskan bahwa Aiden akhirnya layak untuk perhatian dan sihirnya. Pada saat berikutnya, Aiden dibombardir oleh beberapa bola api, tetapi dia cepat menghindar. Tampaknya troll tinggi kesal olehnya. Underlord juga menyarankan agar Aiden berhenti berlari dan menghadapi troll tinggi dengan benar. Tetapi berlari lebih dari sekadar retret strategis untuk Aiden. Kehidupan masa lalunya mengajarinya bahwa satu bola api bisa menghabiskan hidupnya. Jadi dia perlu membeli waktu sampai Cetus menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Tiba-tiba, Oz mengayunkan kapak padanya. Mengamati ini, Alas menasihati dia tentang menyerap kekuatan kehidupan para orcs. Meskipun mereka tidak sekuat troll tinggi, mereka masih monster yang tangguh. Tetapi Aiden memiliki rencana lain untuk para orc ini, dan untuk ini, dia harus menjaga mereka tetap hidup. Yang perlu dia lakukan hanyalah membeli waktu sampai Cetus kembali. Pikirannya terganggu oleh panas terik dari sihir api troll tinggi. Dia tidak punya pilihan selain melompat ke udara, mempercepat dengan cincin cepat. Sementara itu, troll memanggang segalanya dan semua orang di jalan, teman, atau musuh mereka. Tetapi pada saat berikutnya, Aiden menyadari gravitasi situasi ketika dia menyadari, dia tidak bisa menghindari bola api lain. Saat mengudara, keberuntungan sekali lagi ada di pihaknya ketika pada saat itu, Cetus melindungi dia dengan pisau auranya. Dia memuji Aiden karena bertahan begitu lama, lalu segera bekerja untuk memadamkan api, yang berhasil dia lakukan. Aiden lega melihat bahwa Cetus mampu membawa bos orc ke sana, dalam waktu yang singkat. Dengan isyarat besar, ia berencana untuk menunjukkan kepada para troll kemenangannya, tetapi hidupnya sendiri berisiko. Kecerung 10 detik hampir habis, dan Aiden mulai anjlok ke arah tanah. Tapi sekali lagi, keberuntungan menyelamatkannya. Kali ini, terima kasih kepada bos ORC. Semua orang terkejut dengan tampilan bos orc menoleh ke kerabatnya yang menangis, menunjukkan penyesalan. Karena tidak bisa menyelamatkan mereka lebih awal, dia mengangkat tinjunya, meningkatkan moral rakyatnya, mengumpulkan mereka untuk menyerang dan mengalahkan troll. Situasi terbalik dan semua orang terpana melihat pergeseran aliansi yang tiba-tiba. Hanya beberapa saat sebelumnya, para orc dan troll adalah musuh dari mereka. Tapi sekarang orcs bersatu dengan manusia melawan musuh yang umum. Pada dasarnya, troll tinggi telah mengendalikan orc dengan menyandra kepala dan anak-anak mereka. Namun, Aiden, yang pernah menjadi ahli strategi yang pintar,
telah menentukan bahwa musuh-musuhnya adalah temannya. Dia sengaja menahan diri untuk tidak menyerap siapapun dari sisi Orke, sambil mengetahui bahwa mereka mungkin masih berguna. Troll tinggi sekarang marah menyaksikan ketika rencananya hancur menjadi debu. Sebelum dia dapat berkumpul kembali, Satis tidak membuang waktu, meluncurkan serangan segera. Sebagai tanggapan, Habitroll berupaya untuk membalas dengan bola api, yang hanya menegaskan penilaian Aiden sebelumnya, bahwa Cedus sendiri tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, mereka memiliki sekutu yang tidak terduga, Kepala ORC, yang merupakan seorang pedang dengan haknya sendiri. Kemarahan troll tinggi semakin menyala. Frustrasi, Cetus sangat ingin menghabisinya, tetapi troll tinggi tidak siap untuk diturunkan dengan mudah. Lagi pula, serangan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, satu yang dimotivasi oleh keinginan troll tinggi, untuk membalas dendam terhadap manusia yang telah membunuh orang tuanya. Dengan balas dendam yang membara yang memicunya, ia mengumpulkan semua mana, bersiap untuk mengubah tubuhnya sendiri, menjadi bom mematikan yang mampu menjatuhkan semua orang bersamanya. Seduce dengan cepat menilai situasi dan menyadari bahwa para prajurit tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari ledakan. Dia memerintahkan mereka untuk melarikan diri, tetapi kata-katanya dipotong ketika dia memperhatikan Aiden menagih ke troll tinggi alih-alih mundur. Dengan senyum manik di wajahnya, Aiden mengangkat pedangnya dan menusuknya ke dalam troll tinggi, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Momen berikutnya, ledakan besar meletus. Pedang Aiden tetap bersarang di dalam troll tinggi. Bahkan ketika sihir api menjadi semakin tidak stabil, menyaksikan adegan itu terungkap, Cine bertanya-tanya apakah Aiden memiliki rencana yang tepat untuk selamat dari ledakan yang pasti akan mengikuti. Sementara itu, ekspresi manik Aiden bergeser ke salah satu iritasi ketika dia menyadari makanan yang dia datangi lebih dari yang bisa dia tangani. Kekuatan hidup yang mengalir melalui troll luar biasa, aliran tanpa akhir yang mengancam untuk mengkonsumsinya. Dia memutuskan untuk menahan diri sejenak, tetapi volume semata-mata terlalu banyak. Akhirnya, Aiden mengakui bahwa ia harus meminta bantuan untuk meminta bantuan. Underlord, dengan nada yang sedikit geli pertama mengingatkan Aiden bahwa tugas kecil seperti itu ada di bawahnya, tetapi setuju untuk membantunya. Dalam kondisi bahwa Aiden menahan diri dari minum racun suci setidaknya selama 1 minggu, putus asa, Aiden mendesaknya untuk bergegas, mengetahui bahwa mereka perlu membangkitkan pedang sekarang, karena telah menyerap kekuatan hidup yang cukup. Untuk memenuhi kondisi ketiga, ia harus membangkitkan penguasa korupsi yang tidak aktif di dalam pisau. Untuk melakukannya, ia membutuhkan Underlord untuk menyalurkan energi iblis ke pedang. Underlord kemudian memerintahkan pedang kerakusan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Mata pedang terbuka dan itu menyambut imbalannya. Pisau itu membawa kehendak seorang raja yang kelaparan dan serakah, orang yang dulunya sangat lapar, sehingga dia mencari kekuasaan atas langit itu sendiri. Bung kami menegangkan saat melihat penguasa kuno dunia bawah. Jika dia adalah manusia yang normal, dia mungkin goyah di hadapan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Tetapi dengan kartu Trump di tangannya, kesetiaannya dengan Underlord, situasinya bergeser. Underlord mengejek pedang, menanyakan apakah itu benar-benar berani, mempertanyakan siapa yang akan cukup berani untuk membangkitkannya. Pedang itu ragu-ragu, tetapi Underlord menuntut otoritas atasnya. Dengan enggan, pedang menghasilkan mengenali dominasi Underlord. Untuk pertama kalinya memiliki bantuan alas, terbukti menguntungkan. Sebagai penguasa kejahatan, Underlord pernah mengalahkan semua penguasa korupsi, dan mendirikan pemerintahannya atas dunia bawah. Penguasaan ini menanamkannya dengan aura ketakutan dan rasa hormat. Dengan pedang sekarang di bawah komandonya, alasnya mengingatkan Aiden untuk menghormati janjinya. Aiden memahami gravitasi saat ini, mendorong pedang lebih dalam ke troll tinggi. Saat dia melakukannya, dia memerintahkan pisau untuk melahap kekuatan kehidupan troll. Lord of Corruption yang terbangun meminjamkan kekuatannya pada upaya itu, dan troll tinggi mengaum membantah. Kekuatan hidupnya dirobek dari tubuhnya. Tornado kekuatan mentah terbentuk di sekitar mereka, berputar-putar seperti esensi troll tinggi yang dikonsumsi. Sitis memperingatkan semua orang agar tetap berhati-hati terhadap angin yang kencang. Pada akhirnya, Aiden berhasil mengklaim kekuatan troll tinggi sebagai miliknya. Energi sekarang mengalir melalui dia seperti kekuatan gelap baru. Tornado akhirnya menetap dan grup dapat melihat dengan jelas lagi. Aiden berdiri di sana basah kuyup, tubuhnya masih gemetar dari mana yang luar biasa, dan kekuatan hidup yang diserapnya dari pedang kerakusan. Tubuhnya berjuang untuk memproses semuanya, dan beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah, mual dengan keras setelah menyerap terlalu banyak kekuatan. Alam itu mengejeknya, dengan mengejek menyarankan bahwa ia seharusnya melemparkannya, mengetahui bahwa tubuhnya tidak bisa menangani kelebihannya. Tapi Aiden, yang serakah, menolak untuk membiarkan semua itu pergi. Dia bertekad untuk menyerap segalanya, keinginannya untuk kekuatan melampaui kesejahteraannya sendiri. Namun, ketika dia berjuang untuk menstabilkan dirinya sendiri, sebuah flash menarik perhatiannya. Tatapannya memperbaiki telur Phoenix, dan pikirannya segera menajamkan. Itu dalam keadaan kritis, terhuyung-huyung di ambang kematian, dikonsumsi oleh High Troll's Fire Magic. Dia langsung mengenalinya. Troll telah menggunakan telur ini untuk meningkatkan api sendiri. Ekspresi Aiden berubah menjadi salah satu kelaparan belaka, mengingatkan pada penguasa kerakusan sendiri. Dia memutuskan tanpa ragu-ragu untuk menyerap sihir telur Phoenix, mendorong melewati mualnya,
dan mana yang melonjak melalui dia. Dioblot merasakan niatnya, setuju bahwa itu mungkin bermanfaat, meskipun ia mengingatkan Aiden tentang risiko yang terlibat. Tidak terpengaruh, Aiden bersiap untuk mengkonsumsi telur. Namun, sebelum dia bisa menikmati keserakahannya, Cedus mengintervensi. Dia mengetuk punggung Aiden, menyebabkan kelebihan mana melonjak darinya dengan keras, memaksanya untuk muntah pada telur Phoenix. Dalam prosesnya, momen itu tidak masuk akal, tetapi Cedus tahu situasinya terlalu berbahaya bagi Aiden untuk melanjutkan jalan ini. Momen berikutnya, Cedus menyadari bahwa dia melihat telur Phoenix. Di sisi lain, pria kami benar-benar hancur untuk mengetahui bahwa ia baru saja melemparkan mana yang sangat sulit untuk diserapnya. Namun, ia tetap keras kepala untuk mengkonsumsi telur Phoenix. Tapi sekali lagi, rencananya gagal. Kali ini, karena cewek Phoenix memutuskan, akhirnya saatnya untuk dilahirkan, telur retak terbuka, dan darinya muncul Phoenix yang melonjak. Underlord dryly berkomentar, bahwa mungkin, mana yang muntah oleh Aiden yang menyelamatkan nyawa burung itu. Sementara itu, semua orang kagum saat melihat Phoenix secara langsung. Bahkan Cetus, meskipun anak laki-laki kami jelas masih kesal padanya. Saat berikutnya, Phoenix menetap di kepala Aiden, menarik perhatian semua orang. Aura emas mulai menelannya. Pada awalnya, rasanya dia terbakar, dan dia panik. Khawatir Phoenix mungkin merasakan niatnya sebelumnya untuk memakannya. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak merasa panas sama sekali. Pertanyaannya, yang tak terucapkan dijawab oleh Underlord, yang menjelaskan bahwa, karena Phoenix diselamatkan oleh mana Odin dikeluarkan, sekarang melihatnya sebagai penyelamat dan sebagai gantinya, memberinya berkah dari perlawanan api. Mendengar ini, ekspresi Aiden berubah serius ketika dia mulai berpikir untuk bertahan melawan temannya, yang merupakan penyihir api. Beberapa saat kemudian, Phoenix mengambil penerbangan dan melonjak di jalannya sendiri. Cetus segera memeriksa kesejahteraan Aiden, dengan asumsi seperti orang lain bahwa Phoenix telah membakarnya. Sebagai tanggapan, Cetus berkomentar dengan kering bahwa sejak Aiden memasuki hidupnya, tidak lain adalah kekacauan dan kejutan. Aiden, tentu saja, mencoba untuk menepisnya dengan suasana yang tidak terlupakan, berpura-pura tidak mengerti. Mengalihkan perhatiannya ke kepala ORC, Aiden bertanya langsung mengapa dia datang ke sini. ORC bergumam secara samar tentang melanggar sumpah dan sebagai penebusan dosa menawarkan kepalanya sebagai harganya. Anak laki-laki kami benar-benar terlempar oleh tawaran samar ini, tetapi potongan-potongan mulai jatuh ke tempatnya saat dia belajar lebih banyak tentang masa lalu. Orsi Tai dikatakan bahwa lama yang lalu kepala House of Rams dan kepala ORC pernah bertarung, yang berakhir dengan kekalahan kepala ORC. Demam oleh kehilangannya, Orcs bersumpah untuk mundur ke hutan dan menjaga tanah dari sana jauh dari wilayah manusia. Sekarang dia muncul di sini. Dia percaya bahwa dia telah melanggar sumpah suci itu. Mendengar hal ini, Aiden mengenang kata-kata Timan sebelumnya tentang para Orcs dengan keras melindungi tanah mereka. Dan semuanya mulai masuk akal. Mengenali Aiden sebagai keturunan yang jelas, atau mungkin bahkan pewaris rumah RMS yang dipilih, Orc menawarkan kepalanya kepadanya. Tetapi anak laki-laki kami tidak memiliki minat untuk mengambil kehidupan Orki, yang hanya membuat lebih banyak prajurit yang bangga. ORC menegaskan bahwa beberapa tindakan membawa berat dan harus dibayar kembali. Untuk sesaat, Aiden tergoda untuk memberikan keinginan bunuh diri yang dramatis, jika hanya untuk diam, tetapi dengan cepat menolak gagasan itu. Mereka membutuhkan orang kasar hijau ini hidup-hidup, jika wilayahnya tetap terlindungi. Lalu dia menghentikan pemikirannya karena, tentu saja teman lamanya keserakahan menendang lagi. Dengan kilau yang licik dan jahat di matanya, dia menoleh ke kepala Orc dan menyarankan menawarkan sesuatu yang lain. Bukan kepalanya. Ors yang malang, secara tragis tidak menyadari lereng licin yang baru saja dia tuju, tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, ketika rencana anak laki-laki kita akhirnya berayun, Cetus hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Tentara menggerutu dan menyeret kaki mereka di atas tenaga kerja manual, sementara para orc, besar, kekar, dan sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Mengangkut pasir seolah-olah mereka tidak menimbang apapun. Ternyata rencana besarnya sederhana, karena anak laki-laki kami dengan penuh belas kasihan menyelamatkan kehidupan kepala orcs. Para orcs sekarang membayar bantuan dengan melakukan semua pekerjaan kasar untuk membantu memperbaiki jembatan. Tenaga kerja gratis, delegasi yang efektif, win-win untuk semua orang kecuali orcs. Mungkin Cetus menyaksikan kegilaan ini terungkap, bergumam bahwa kadang-kadang Aiden benar-benar terdengar seperti naga berusia 1000 yang berusia 1000. Kemudian, saat mengamati perbaikan jembatan, ia menyarankan Aiden untuk menyerahkan sisa tanggung jawab kepada menara pembantaian, terutama dengan meningkatnya aktivitas monster dari gurun. Sesuatu yang pasti tidak dapat mereka tangani sekarang. Setelah beberapa saat berpikir, Aiden setuju. Dia sudah mendapatkan apa yang dia datangi, ditambah berkat Phoenix yang mengejutkan sebagai bonus. Jadi, sangat masuk akal untuk kembali ke rumah dan fokus pada pelatihan dalam kedamaian, tapi ekspresinya benar-benar pemarah ketika dia kembali ke rumah. Semua orang bersorak untuknya, seperti dia hanya membunuh Tuhan. Dan untuk melengkapi itu, seseorang bahkan menempatkan mahkota bunga yang sangat feminin di tangannya. Kerumunan memuji prestasi keberaniannya dengan kisah-kisah yang berlebihan, yang membuat anak kita mengerutkan kening dengan setiap kata. Dia benar-benar membenci Parat yang mencolok.
over the top, dan tidak tahu siapa yang memulai rumor konyol ini. Secara alami, Underlord memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mengejeknya, tetapi untuk sekali ini, ia mengikutinya dengan sesuatu yang asli sambil menunjukkan wajah aruk dari orang-orang yang dengan jelas melihat Aiden sebagai pahlawan sejati. Aiden menjadi Aiden hanya mengejek. Dia lebih peduli tentang uang. Kekaguman yang memberinya tusukan lain dari Underlord tentang terdengar seperti tentara bayaran buku teks. Dengan desahan yang lama lelah, ia mengundurkan diri, pada kenyataan bahwa mimpinya, pelatihan diam-diam, dalam damai baru saja terbakar lagi. Setelah selamat dari sambutan pahlawan yang tidak diinginkan, Aiden menuju Cassie, hanya untuk diberitahu bahwa dia masih belum sembuh. Bahkan, kondisinya bahkan lebih parah dari Ross. Bertekad, Aiden menawarkan untuk membayar apapun yang diperlukan. Tetapi dengan ekspresi yang menyedihkan dan lelah, Cassie dengan lembut menjawab bahwa ini bukan tentang uang itu. Yang benar adalah bahwa dia tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan apoteker yang belum membuat pil ajaib yang dibutuhkan tubuhnya. Orang seperti ini hanya dapat ditemukan di istana kekaisaran. Ngomong-ngomong, dia bersyukur atas semua yang telah dia lakukan untuknya, tetapi dia masih bersikeras menemukan seorang ahli apoteker yang cocok untuknya, jika itu berarti dia bisa disembuhkan. Dia bangkit dengan tekad, meskipun protesnya sambil menambahkan bahwa dia mungkin mengenal seseorang yang dapat membantunya dan bahkan memutuskan untuk membawanya ke sini. Sambil menatapnya, Cassie mengungkapkan keraguannya mengapa seseorang seperti dia akan membantu seseorang seperti dia, karena tidak seperti tidak ada ahli alkemis di sekitar, tetapi tanpa menoleh padanya, dia menunjukkan kepadanya cincin yang dia dapatkan darinya, sambil menambahkan bahwa dia telah menginvestasikan begitu banyak uang dan waktu ke dalam penelitian tentang penyakitnya, jadi dia ingin melihat hasil apakah obatnya akan bekerja atau tidak. Dengan kata lain, Cassie harus lebih baik hidup sampai saat itu saat menjadi proyek hewan peliharaannya. Terlepas dari pernyataannya yang kasar, kata-katanya membuat matanya menangis. Dia memang mencurigai niatnya yang sebenarnya di awal, tetapi tanpa pilihan, dia harus menerima tawarannya. Sampai saat itu, dia menerima bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Semua orang mengatakan kepadanya, bahkan dengan kata hangat, tetapi terlepas dari pernyataan dinginnya, dia bisa merasakan kehangatan tiba-tiba, karena apapun yang terjadi, tindakannya berbicara lebih keras. Dengan senyuman, dia memintanya untuk membawa apoteker terbaik karena dia memiliki penelitian yang sempurna. Saat dia menuju keluar, alasnya tidak mengerti perubahan hati dan leluconnya, yang tiba-tiba bahwa dia mungkin akan mati. Seperti kata pepatah, dia dengan tenang menjawab bahwa sebagai tentara bayaran, katanya penting baginya, jadi dia akan menemukan apoteker, karena sepertinya dokter ini sendiri kekurangan waktu. Untuk tujuan ini, ia melakukan perjalanan dan mencapai kota Mechelen setelah 3 hari. Sambil melihat-lihat kota yang hidup, ia merasa nostalgia, mengingat bagaimana kota perdagangan bebas terbesar ini dulu sangat bersemangat. Pada saat itu, Underlord bingung dengan kata-katanya, karena ia menggunakan bentuk lampau. Dia menjelaskan kepada temannya, bahwa dalam kehidupan masa lalunya, kota ini dihancurkan oleh naga gila. Lalu dia melihat sekeliling orang-orang, dan merasa tidak pada tempatnya. Underlord meminta lokasi apoteker, tetapi dia menutupnya, bersikeras dia akan menemukannya sendiri. Sementara itu, di daerah kumuh kota, beberapa preman mengancam yang mengatakan apoteker, yang tampaknya gagal mengirimkan barang yang mereka pesan. Dia dengan tenang menjawab bahwa tidak mungkin baginya untuk menghasilkan lebih dari 1 pil ajaib kelas tinggi per minggu. Tetapi preman tidak menyukai jawabannya dan mengingatkannya sekali lagi bahwa, jika dia tidak dapat mengirimkannya besok, jaminan yang dia pasang akan menderita konsekuensinya. Saat itu, preman mendengar seseorang berteriak seperti orang gila. Bocah kita yang dengan keras menyatakan bahwa dia ada di sini untuk membantu korban yang menghadapi penipuan, pemerasan, atau ancaman. Pemimpin geng tidak ramah terhadap gangguan ini dan memerintahkan laki Karen yang besar untuk mengalahkannya menjadi bubur. Karen mencoba mengintimidasi Aiden, yang malah beralih ke apoteker, dan dengan tajam bertanya apakah dia diancam atau ditipu. Karen, jengkel karena diabaikan, berusaha menyerang, tetapi sebelum dia bisa mendapatkan pukulan, Aiden meninju dia langsung ke dinding. Preman-preman itu terpana dengan tampilan kekuatan semata-mata. Dengan ekspresi yang serius, Aiden menyuruh mereka ke samping sehingga dia bisa berurusan dengan pelanggannya, yang kemungkinan besar apoteker pirang ini. Bos adalah momen berikutnya pada pria kami karena memukul anak buahnya. Tetapi anak laki-laki kami memutuskan untuk menjadi nakal, bukan macho dan menarik celana Gun untuk mempermalukannya. Selain itu, orang jahat mengenakan petinju boneka beruang yang sangat feminin, yang semakin membuat dia marah. Bos bertekad untuk mengajarkan pelajaran kepada Aiden, yang berani mengacaukan organisasinya, tetapi matanya melebar ketika dia melihat bilahnya hancur oleh Aiden. Sekarang, predator puncak kota yang disebut ini takut mati ketika dia menyadari bahwa Aiden dapat menggunakan pedang aura. Tapi anak laki-laki kita lebih kesal dengan detail lain bahwa dia kembali disebut troll oleh orang jahat ini. Jadi, dia mengalahkannya sampai ke intinya. Menyaksikan seluruh tampilan, preman lainnya heran melihat seseorang seperti pria kami ada di daerah kumuh. Aiden kemudian beralih ke apoteker untuk membuat kesepakatan bisnis dengannya dengan harga yang baik. Apotek itu skeptis, berpikir dia mungkin akan ditipu oleh Aiden, meskipun Aiden memiliki aura pedang dan tidak ada alasan untuk membantunya. Tidak ada pilihan, dia hampir memohon Aiden untuk membantunya. Kisahnya sangat khas, dia adalah apoteker yang terkenal,
Tetapi semuanya berubah ketika putrinya Alice diculik oleh guild jahat yang menyebut diri mereka Cerberus. Mereka menuntut dia memasok pil ajaib sekali seminggu untuk membuatnya tetap hidup. Dalam kehidupan masa lalu Aiden, Joseph adalah kliennya yang telah mempekerjakannya untuk membalas dendam untuk putrinya. Karena setelah Joseph terus memberikan pil ajaib selama bertahun-tahun, organisasi itu masih membunuhnya. Sekarang, pria kami berharap segalanya tidak akan terjadi seperti itu. Putus asa, Joseph mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan sesuatu jika Aiden menyelamatkan putrinya. Dia tidak menyadari bahwa kata-katanya sekali lagi mengaduk keserakahan pada anak laki kita yang sudah menantikan untuk memastikan Joseph menepati janjinya. Sejauh ini, ia mendapatkan pernyataan bahwa Aiden lebih mengejutkan dalam hal kerakusan daripada pedangnya, Beelzebul, yang ia lawan dengan mengatakan bahwa ia memberi Joseph kesepakatan yang sangat adil. Lalu dia menoleh ke orang jahat yang tersisa, yang akan menyelinap pergi, tetapi mata pria kita terlalu tajam untuk melepaskannya. Dia membuatnya sadar akan penyelidikan. Sebelum memulai, Aiden memutuskan untuk memberinya beberapa pukulan. Tapi benar-benar ketakutan, orang jahat yang malang menumpahkan kacang saat Aiden bertanya apapun. Adegan bergeser ke kantor Cerberus Guild di mana Master Guild dengan rakus menunggu 2 pil ajaib kali ini. Berpikir mereka akan membantunya mendapatkan keuntungan yang baik. Dia bahkan menganggap mengkonsumsi 1 untuk meningkatkan kesehatannya. Pada saat itu, seseorang membuka pintu. Saat bawahannya masuk, melihat wajahnya yang bengkak, Tuan Guild bertanya tentang hal itu. Sebelum pria itu bisa menjawab, Aiden melangkah keluar dari belakangnya, seolah dia bermain peekaboo. Tapi Master Guild tidak terkesan. Dia bertanya siapa Aiden, dan memperingatkannya bahwa dia bodoh karena menyusup ke sarang harimau. Keyakinannya berasal dari alarm darurat mana yang tersembunyi di dalam mejanya, yang telah ia aktifkan menggunakan mana. Dia menyeringai sambil berpikir anak buahnya akan tiba setiap saat. Dan Aiden akan selesai. Tetapi setelah beberapa saat, ketika tidak ada yang muncul, dia mulai khawatir apakah alarm rusak. Panik, dia mulai berteriak, minta tolong. Merasakan niatnya, bocah kami dengan santai menyatakan bahwa, ketika dia masuk, anggota guildnya sedang tidur. Dengan kata lain, Aiden sudah mengalahkan mereka. Sekarang ekspresi Master Guild berubah ketika Aiden memperingatkannya bahwa dia tidak akan tidur malam ini. Dia kemudian bertanya tentang Alice. Pergelangan kaki mengasumsikan dia pasti disewa oleh Joseph, tetapi masih berpikir itu tidak cukup. Meskipun Aiden merobohkan beberapa anggota guildnya dengan mana melonjak di tangannya, pergelangan kaki menuntut anak laki-laki kami, mengklaim bahwa ia adalah yang terkuat di guild. Sepertinya, Aiden juga mengalahkan orang terkuat ini, karena setelah beberapa saat dia terlihat dengan wajah bengkak membuka kunci pintu penjara tempat mereka menjaga Alice. Odin tidak percaya mereka telah mengikat seorang anak di tempat seperti itu, tapi dia dengan cepat menyadari bahwa anak ini bukan biasa, seolah-olah untuk membuktikan bahwa anak tersebut bergegas ke arahnya dan menendang pergelangan kaki, berteriak bahwa dia akan membunuh pergelangan kaki. Melihat itu, menurut Aiden Guildmaster ini pasti tidak lemah berkuasa. Kemudian Underlord menyela, sambil mengatakan bahwa anak itu memiliki kekuatan khusus. Alice mencoba menyerangnya, tetapi dia berdiri di sana tidak terpengaruh. Dia tidak tertarik dengan kekuatannya. Pekerjaannya adalah membawanya ke ayahnya. Dia menuntut hal yang sama, setuju untuk pergi bersamanya, dan ekspresinya segera tenang. Dia mengatakan padanya, dengan lembut, bahwa ayahnya mengirimnya, masih tidak percaya bahwa dia akan melihat ayahnya. Dia memeluknya, dan secara emosional, mengakui betapa takutnya dia. Saat ia menghiburnya, The Inlord merasa sulit untuk mempercayai seseorang seperti dia dapat menunjukkan empati. Protes Aiden, menanyakan orang seperti apa yang menurut mereka adalah dia, tetapi Underlord bersikeras bahwa Aiden tampak seperti orang yang berbeda dari orang yang berada dalam kehidupan masa lalunya. Ada pemandangan yang mengharukan ketika Alice bersatu kembali dengan ayahnya, yang meminta maaf karena membiarkan orang itu menculiknya. Menonton layar di depannya, Aiden perlahan tersenyum. Setelah beberapa saat, dia memasukkannya ke tempat tidur saat dia tertidur. Ayahnya berterima kasih kepada Aiden dengan sepenuh hati, tetapi Aiden mengingatkannya bahwa dia tidak melakukan pekerjaan amal. Dia mengharapkannya untuk menjaga tawar-menawarnya. Joseph setuju untuk membayar dan bertanya, berapa banyak yang dia inginkan. Aiden dengan tenang, meminta nilai putrinya. Sebagai ayah yang melakukan, Joseph dengan tulus menjawab bahwa, jika dia harus membayar dengan hidupnya untuk putrinya, dia akan melakukannya. Pada saat itu, Aiden dengan santai memberitahunya bahwa, uang bukanlah yang dia cari, karena dia sudah memiliki banyak hal. Joseph tampak tersentak ketika Aiden mengungkapkan bahwa dia mengejar keterampilan apoteknya. Joseph dengan cepat menyimpulkan bahwa Aiden pasti sudah mengetahui identitasnya, mengingat bahwa dia mendekatinya. Terlepas dari itu, yang paling penting adalah bahwa ia telah menerima bantuan Aiden, jadi dia setuju untuk membayarnya. Joseph kemudian mengungkapkan pil ajaib yang bersinar di dalam kotak, yang sudah dikenali Aiden berkat pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya. Joseph menjelaskan bahwa ia telah menuangkan seluruh pengalaman hidup dan keahliannya untuk membuat pil keajaiban tingkat tinggi ini. Meskipun ngiler, Aiden nyaris tidak berhasil mengendalikan dirinya ketika dia bertanya, apakah dia benar-benar dapat menerima pil? Joseph mendesaknya untuk mengambilnya, karena itu adalah bagian dari pembayaran. Namun, Underlord itu jijik dengan air liurnya.
tidak menyadari seberapa kuat pil itu sebenarnya. Aiden menelan pil dan merasakan aliran mana melonjak melalui tubuhnya. Dengan sensasi itu, ia menyadari bahwa ini adalah pil ajaib tingkat tinggi yang luar biasa, yang mampu menggandakan mana dengan dosis tunggal. Setelah memuji pil, Aiden siap menerima dosis regulernya. Tetapi sebaliknya, Joseph memintanya untuk bergabung dengan House of Juke dengan imbalan perlindungan mereka. Joseph jelas panik ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak repot-repot menanyakan identitas pria di depannya. Segera setelah Aiden memperkenalkan dirinya, Joseph berseru bahwa Aiden adalah Lord Troll, yang terkenal, yang dibicarakan semua orang. Tampaknya gelar Lord Troll telah menjadi gangguan pribadi, karena dia cukup pemarah dan kesal mendengarnya. Akhirnya, Joseph bertanya, apa tujuan Aiden untuk berada di sana? Aiden mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bantuan Joseph dengan masalah yang akan dilindungi keluarganya oleh House of Rams, yang sepertinya bagus. Joseph ingin tahu tentang urgensi masalah ini. Untuk tujuan ini, Aiden bepergian dengan Joseph ke laboratorium Casey, di mana mereka memeriksanya. Setelah mendiagnosis kondisinya, Joseph menyimpulkan bahwa dia menderita penipisan mana yang parah, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun tidak untuk gen binatang buasnya yang kuat, dia akan mati sejak lama. Karena kondisi aneh ini, setelah memeriksa penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa adalah mungkin baginya untuk membuat obat menggunakan metodenya, tetapi masalahnya adalah menemukan bahan-bahannya. Aiden menawarkan untuk memberikan bantuan keuangan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Joseph mengklarifikasi bahwa ini bukan tentang uang, masalahnya adalah mendapatkan bahan-bahan ini hampir tidak mungkin. Sebagai contoh, salah satu bahannya adalah elemen api yang sangat langka yang diperlukan untuk melelehkan saluran beku mana dalam sistem Casey. Aiden ingin tahu di mana mereka dapat menemukan elemen api ini. Jawabannya berasal dari Casey, yang memberitahu dia bahwa elemen api seperti itu, apakah itu berasal dari hati naga atau bulu phoenix, tidak mungkin diperoleh. Karena kedua makhluk itu mitos, dan hampir tidak mungkin ditemukan, dia mengatakan dengan cemas bahwa memiliki apoteker tidak menyelesaikan masalah, tetapi dia tetap menghargai upayanya. Namun, keduanya terkejut ketika Aiden dengan santai menarik bulu Phoenix dari sakunya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa Phoenix telah menjatuhkannya, mengingat berkat yang telah dia terima dari itu. Joseph mengambil bulu sambil menambahkan bahwa hanya akan memakan waktu 2 hari untuk membuat obatnya. Saat dia melihat adegan itu, air mata tergelincir dari mata Casey, saat dia akhirnya melihat kemungkinan penyembuhan. Pada saat itu, Philip mengetuk pintu dan memberitahu Aiden bahwa ia telah dipanggil oleh ayahnya. Mendengar ini, Aiden mulai berkeringat deras, mengingat kesalahannya dalam meninggalkan rumah tanpa memberitahu ayahnya. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di depan ayahnya, yang bertanya tentang perjalanannya ke kota McKellen. Aiden memberitahunya bahwa dia memiliki beberapa bisnis di sana dan bahkan meminta maaf karena tidak memberitahunya sebelumnya. Tetapi tampaknya niat ayahnya bukan untuk memarahinya. Sebaliknya, ia memperluas amplop undangan menuju Aiden, sambil mengungkapkan bahwa dia diundang ke perjamuan kekaisaran yang diadakan untuk ulang tahun putra mahkota. Ada mengingatkannya bahwa biasanya Carl yang mewakili keluarga mereka di acara-acara seperti itu. Dengan senyum menyeramkan yang mengerikan, ayahnya menyampaikan bahwa Carl menolak undangan itu karena dia sibuk. Selain itu, semua orang ingin melihat Aiden. Aiden akan menjawab bahwa dia juga sibuk, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri ketika dia ingat bahwa itu adalah tahun 450 dari kalender kekaisaran, setahun terkait dengan sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Ayahnya mencoba meyakinkannya lagi, tetapi Aiden hanya menjawab bahwa dia akan pergi sambil memukau ayahnya. Aiden memalsukan alasan, mengklaim bahwa ia harus hadir karena saudaranya sibuk. Ayahnya memecatnya, berharap dia melakukan perjalanan yang aman. Ketika dia melangkah keluar, Underlord-nya, yang mengenalnya dengan sangat baik, berkomentar bahwa pasti ada beberapa alasan pribadi baginya untuk menghadiri perjamuan. Aiden mengungkapkan bahwa pada tahun 450 kalender kekaisaran, kemungkinan akan ada serangan oleh para penyihir gelap di perjamuan kekaisaran. Selama waktu itu, akan ada penyihir perak yang terkait dengan acara yang diinginkan Aiden di pihaknya. Saudara itu mengingatkannya bahwa dia secara pribadi membenci penyihir gelap, jadi mengapa dia ingin merekrut seseorang yang dia benci? Aiden menjawab bahwa dia berbeda dari mage khas-khas. Dia membentuk faksi yang disebut Florence Flames, yang berbeda dari faksi kekacauan radikal. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah membunuhnya. Dia ingat saat terakhirnya, ketika dia mengungkapkan bahwa jika mereka bertemu dalam keadaan yang berbeda, mereka akan cukup dekat. Dia menyesali tidak memisahkan sisi korup dari sihir gelap dan menetapkan kehendak sejati keluarganya sebelum dia meninggal. Aiden bertekad untuk mengubah tindakan ini. Kali ini, keesokan harinya, Aiden berangkat dalam perjalanannya dengan rombongannya. Merasa cukup bingung mengapa dia perlu membawa begitu banyak orang ke pesta ulang tahun yang sederhana. Ro menjelaskan bahwa itu adalah cara untuk menampilkan kekuatannya dan mempertahankan martabat rumahnya. Tapi Ro tidak mengerti mengapa mereka perlu tinggal di desa. Sesuai dengan rencana Ro,
ketika mereka dapat dengan mudah mengambil jalan pintas melalui rute lain. Aiden berbohong, mengklaim itu karena dia ingin melakukan perjalanan yang lambat. Tetapi dalam kenyataan, sebelum tiba di sana, dia bertemu dengan Joseph karena dia menginginkan lebih banyak pil ajaibnya. Tapi Joseph tidak dapat menghasilkan yang lain. Alasannya adalah bahwa Joseph menggunakan air mata semut sebagai bahan utama dalam pil, dan mereka akan punah saat ini. Kembali di masa sekarang, Aiden mencerminkan bahwa dia tidak pernah menyaksikan tujuannya sendiri, tetapi dia mengenal seseorang yang mungkin tahu tentang mereka. Selain itu, ia perlu mengumpulkan hadiah untuknya yang ditinggalkan oleh tuannya. Dia kemudian memerintahkan krunya bahwa dia akan mengunjungi seseorang di desa. RO menawarkan untuk mengawalnya, tetapi jawaban biadab Aiden adalah bahwa Ro lebih lemah darinya, jadi dia tidak membutuhkan perlindungannya. Ketika dia menuju ke hutan sendirian, Underlord bertanya, apakah dia ingin bertemu seseorang di tempat terpencil? Aiden menjawab bahwa dia tidak dapat menyebut pertemuan ini, karena bahkan sekarang setelah berinkarnasi, dia masih tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dalam pikiran tuannya sendiri. Matanya kemudian mendarat di atas batu berbentuk hati yang besar, yang membawa senyum nostalgia ke wajahnya. Underlord berkomentar bahwa batu itu tidak tampak seperti yang alami. Aiden, dengan ekspresi yang pemarah, ingat bahwa batu ini dibuat oleh tuannya sebagai hadiah untuk murid-muridnya, membuktikan rasa aneh tuannya. Melihat batu itu, sepertinya hanya yang normal, dan bahkan alurnya tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Tapi Aiden yakin pasti ada sesuatu, karena tuannya memiliki cara membungkus barang-barang dalam kotak besar. Dengan pemikiran itu, dia menebas batu menjadi dua. Alam itu mengingatkannya bahwa dia tidak bisa begitu saja menghancurkan hadiah tuannya. Aiden mengingatkannya bahwa hati yang besar hanyalah pembungkus. Sekarang terungkap di dalam adalah sesuatu yang lain, yang merupakan ruang bawah tanah. Underlord tidak memahami logika di balik hadiah aneh ini. Aiden menjelaskan bahwa tuannya eksentrik, selalu percaya bahwa siapapun yang layak menjadi muridnya perlu lebih kuat dengan menghadapi kematian. Itu sebabnya, penjara bawah tanah ini tidak biasa. Begitu Aiden masuk, banyak monster seperti zombie menantinya. Melihat ini, Underlord berkomentar bahwa harus ada permusuhan antara Aiden dan tuannya. Aiden setuju, mengingat bagaimana dia pernah salah paham bahwa tuannya ingin membunuhnya ketika dia pertama kali memasuki ruang bawah tanah dalam kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang, melihat monster boss, Aiden berterima kasih atas pelatihannya. Menurut Underlord, monster boss ini disebut Lich, seorang penyihir gelap yang akhirnya mengubah dirinya menjadi mayat hidup. Aiden setuju dengan Underlordnya, karena dalam kehidupan masa lalunya, dia mengalami kesulitan mengalahkan Lich. Ini bukan monster yang bisa dimainkan oleh amatir. Lich, di sisi lain, dengan sombong menyatakan bahwa mereka bodoh untuk masuk ke wilayahnya. Sekarang dia berencana menjadikan Aiden bagian dari pasukan mayat hidupnya. Sebelum Lich dapat menyelesaikan hukumannya, Aiden bergegas ke arahnya, bertekad untuk menghabisinya. Dia tahu bahwa pasukan mayat hidup terkait dengan Lich, dan begitu dia membunuhnya, zombie cenderung menghilang. Serangan Oden berpikir bahwa karena dia telah membunuh banyak lumut dalam kehidupan masa lalunya, mencatat satu yang setengahnya ini akan menjadi sepotong kue. Aiden mengelola serangan dan mengalahkan Lich dalam satu tembakan. Sambil hancur itu menyesal bahwa dia mati, sebelum bisa melihat kebangkitan kerajaan penyihir yang gelap. Saat rencana baru Aiden mengambil gerakan, zombie mulai menghilang. Dia melihat sesuatu yang mengkilap yang ternyata merupakan liontin yang ditinggalkan oleh Lich. Underlord mempertanyakan apakah itu hadiah dari tuannya, tetapi Aiden menjawab secara negatif, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, Aiden mengenali pola di kalung dan memutuskan untuk menyimpannya, berniat untuk memeriksanya nanti. Underlord menasehatinya untuk mengambil bubuk tulang Lich juga, yang membuat Aiden pemarah atas saran itu. Underlord menjelaskan bahwa bubuk tulang dapat menarik semut yang dicari Aiden. Dengan muram, Aiden bertanya-tanya mengapa dia mengikuti saran dari seseorang seperti di Underlord, tetapi tetap mengikutinya, karena dia tahu sedikit tentang semut. Namun, jika ternyata scam, Underlord harus siap untuk konsekuensinya. Underlord ingin tahu tentang hadiah itu, tapi Aiden, yang sibuk mengumpulkan bubuk tulang, memintanya untuk bersabar. Sepertinya dia ingin menyimpan semua item yang berguna ini untuk penggunaan di masa depan. Setelah mengumpulkan segalanya, ia bergerak maju untuk mencari hadiah yang ditinggalkan tuannya di ruang tersembunyi, di dalam ruang bawah tanah. Dia tahu tuannya cenderung gila, tetapi tidak cukup gila untuk meninggalkan ruang bawah tanah dan Lich sebagai hadiah. Underlord tidak setuju sambil menambahkan bahwa meninggalkan ruang bawah tanah dengan Lich di dalamnya cukup gila. Saat itu, mereka akhirnya memasuki ruang tersembunyi, di mana Aiden melihat perisai mengkilap. Baik Aiden maupun Underlord mengenalinya dari kehidupan masa lalu mereka. Perisai ini bukan orang biasa, karena itu adalah teman Aiden dalam kehidupan masa lalunya, yang biasa dia kalahkan. Dengan nada nostalgia, ia menyapa perisai roh Banshee. Ketika dia bergerak maju, dia merenungkan bagaimana perisai ini dijiwai dengan jiwa Banshee. Seperti namanya, bukan hanya itu, tetapi perisai dan semangat Banshee bersama-sama sudah cukup untuk membuat pengguna gila. Sekarang, dia memahami kecenderungan gila yang menjangkiti dia dalam kehidupan masa lalunya. Karena itu, meskipun demikian, ia masih ingin menggunakan perisai. Dia menyentuhnya, mengetahui bahwa pertama kali mungkin yang paling sulit, tetapi dia bertekad untuk menggunakannya untuk selamanya. Perisai ini juga memiliki kualitas unik lainnya. Ini dapat berubah menjadi gelang untuk pengguna,
sampai diperlukan untuk pertempuran. Segera setelah dia memakai perisai, Banshee di dalamnya mulai menjerit, tidak terpengaruh. Aiden masih merasa nostalgia setelah mendengarnya, karena perisai itu adalah barang yang telah ia kenal selama bertahun-tahun. Setelah mendengar pikiran nostalgianya, alasnya menyindir tentang seberapa gila dia, seperti tuannya, untuk melewatkan jeritan Banshee. Sekarang, dia sudah selesai dengan hadiah itu, ada seseorang yang menunggu dia melihat sekeliling, dan meminta seseorang untuk menunjukkan diri, karena dia akan menawarkan kesepakatan. Sosok muncul, lebih seperti pedagang veteran berpengalaman, menunggu seseorang seperti Aiden datang dan melakukan transaksi bisnis. Kelinci ini memperkenalkan dirinya sebagai kelinci, yang merupakan semangat dari perusahaan perdagangan Sprite yang ramah. Dia sangat ingin menawarkan Aiden sejumlah barang, mulai dari ramuan hingga peralatan. Namun, kelinci bukan sembarang pedagang sederhana. Dia termasuk dalam kelompok pedagang yang sangat serakah, yang membentuk organisasi pedagang roh. Roh Erythea ini terobsesi dengan perdagangan, terutama item penjara bawah tanah atau rampasan dari tentara bayaran. Itu sebabnya perusahaan mengirim perwakilan mereka segera setelah seseorang membersihkan penjara bawah tanah. Kelinci yang tampak tidak bersalah, itu jauh dari tidak bersalah. Dia dengan penuh semangat menunggu seseorang seperti Aiden untuk menukar sesuatu untuk perisainya, tetapi bocah kita menolak tawaran itu, yang membuat kelinci yang setrum. Aiden mengklarifikasi bahwa dia ada di sini untuk informasi mengenai lokasi semut di benua barat. Ini segera menarik minat kelinci, karena ia dapat menghasilkan uang dengan menukar informasi berharga tersebut. Seperti pedagang yang baik, ia segera meminta 2.000 emas untuk intel yang berharga. Karena informasinya adalah emas, mata kelinci mencerahkan segera, setelah Aiden menawarkannya menggandakan jumlahnya. Underlord berkomentar bahwa Aiden mungkin gila, tetapi tidak seperti dia berutang kelinci dari kehidupan masa lalunya. Aiden, bagaimanapun, menjawab bahwa dia benar-benar berutang kepadanya karena sekarang dia akan memanfaatkan semua yang dia pelajari dari tuannya, yang merupakan cara mengeksploitasi pedagang roh. Dia tanpa malu-malu menuntut tidak hanya lokasi semut, tetapi juga 4.000 emas. Ekspresi kelinci segera asam ketika ia menyadari bahwa Aiden tidak menawarkan tetapi menuntut 4.000 emas. Dia berasumsi Aiden pasti gila setelah melawan monster itu. Tapi anak laki-laki kita tahu permainan itu, menawarkan sesuatu di belakangnya yang akan sulit ditolak oleh kelinci. Kelinci mulai berkeringat deras, menyadari bahwa seseorang seperti Aiden tahu persis bagaimana memainkan game ini. Tidak sabar, Aiden menuntut agar kesepakatan itu dibuat segera, mengancam untuk menghancurkan aset mereka yang paling penting, yang merupakan inti penjara bawah tanah. Jika kelinci tidak mematuhi, adegan itu kembali ke kehidupan masa lalu. Aiden ketika tuannya menunjukkan kepadanya inti ruang bawah tanah, yang tersembunyi di dalam pohon besar. Inti ini adalah kunci untuk menghasilkan uang dari para pedagang roh. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mereka untuk datang ke ruang bawah tanah. Ketika muda Aiden memandang intinya, ia menanyai tuannya bagaimana hal ini yang terlihat hampir tidak berguna, karena tidak ada yang ingin mengambilnya secara gratis. Jadi bagaimana pedagang ruh menggunakannya? Tuannya sama-sama bingung, juga tidak tahu penggunaannya. Tetapi yang paling penting adalah inti adalah harta bagi para pedagang roh. Begitu tentara bayaran membersihkan ruang bawah tanah, mereka memiliki hak untuk menjual semuanya di dalamnya, termasuk intinya. Tuannya bahkan menyarankan bahwa, jika para pedagang tidak mau membelinya, Aiden harus memecahkannya. Sekarang di masa sekarang, Aiden tidak sabar, menunggu kelinci membuat keputusan. Kelinci, di sisi lain, gelisah, dengan gugup mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu atasannya menangkap anginnya untuk memperdagangkan uang dan informasi untuk inti ruang bawah tanah, ia akan dipermalukan di luar imajinasi. Tetapi di sisi lain, kelinci menghadapi ancaman menerima surat pemusnahan dari pedagang topi, jika dia tidak kembali dengan inti penjara bawah tanah. Akhirnya, didorong ke batasnya, Aiden akan melepaskan pedangnya untuk menghancurkan inti. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, kelinci mengakui kekalahan, dan setuju untuk membelinya. Apakah kelinci benar-benar percaya dia licik? Aiden adalah penguasa licik. Dengan itu, Aiden mengamankan informasi dan 4.000 koin emas, mengucapkan selamat tinggal pada kelinci, sambil menambahkan bahwa mereka akan bertemu lagi. Kelinci tidak berbagi sentimen. Sementara Aiden mungkin tidak menyadari hal itu, kelinci menjadi pedagang licik dia, memainkannya ketika datang ke informasi tentang semut. Lokasi yang ia sediakan untuk semut adalah tempat di mana tidak ada orang yang selamat, yang pernah kembali. Sementara itu, Aiden puas dengan aula dan kembali ke krunya. Bagaimanapun, cukup khawatir. Setelah setengah hari tanpa tanda-tanda Aiden, ia bahkan memutuskan untuk mencarinya. Ketika dia akhirnya melihat Aiden, wajahnya menyala dengan lega saat dia menyatakan keprihatinannya. Aiden, bagaimanapun, tidak terbiasa dengan perilaku ramah semacam ini dan berharap RO akan kembali ke sikapnya yang biasa dan lebih bermusuhan, seperti dalam kehidupan masa lalu mereka. Dengan komentar kasar, Aiden bertanya apakah pelayannya sudah cukup istirahat. Jika demikian, mereka langsung menuju ke ibu kota. Tanpa sepengetahuan Aiden, orang lain juga telah mengunjungi ruang bawah tanah yang sama, yang berisi semangat Banshee. Seseorang ini tidak lain adalah penyihir perak, yang akhirnya menemukan ruang bawah tanah yang telah dia cari. Namun, sesuatu terasa saat dia masuk. Tidak ada monster. Untuk apa dia datang hilang? Seseorang sudah mengambilnya. Keesokan harinya, Aiden dan rombongannya tiba di ibu kota,
keabadian, dengan pose anggun dan pakaian yang tepat, Aiden keluar dari gerbongnya. Seorang pelayan menyambutnya, menawarkan untuk membimbingnya ke suite-nya di istana. Seperti biasa, butler tidak terlalu memikirkan Aiden, tetapi dia tahu lebih baik daripada membuatnya kesal. Aiden dibimbing ke suite mewahnya, dan dia melemparkan dirinya ke tempat tidur yang mewah dengan desahan yang puas. Namun, ekspresinya menjadi serius ketika ia merenungkan kemungkinan serangan oleh para penyihir gelap, yang merupakan ancaman yang telah membunuh banyak orang dalam kehidupan masa lalunya. Underlord bertanya apakah dia berencana untuk memperingatkan siapapun, tetapi Aiden tidak bermaksud melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka ketika Underlord mencoba memprovokasi dia, menyiratkan bahwa Aiden tidak peduli tentang orang yang terluka. Dia merespons dengan tajam, mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pahlawan. Jelas, dia punya rencana. Yang perlu dilakukan oleh Underlord hanyalah menunggu. Di pesta yang biasa, semua orang berbaur dan bersenang-senang. Namun, begitu Aiden memasuki aula, atmosfer bergeser. Orang-orang mulai bergosip dan badmouth dia. Seseorang bahkan berasumsi bahwa Aiden pasti telah menyambar pencapaian orang lain, mengklaim telah membunuh troll. Saat mengamati wajah-wajah yang bermusuhan dari para bangsawan di sekitarnya, Aiden tidak bisa tidak mengingat waktu ketika dia diperlakukan dengan cara yang sama dalam kehidupan masa lalunya. Ketika Raja Tentara Bayaran membawanya di bawah sayapnya, orang sepertinya hanya orang, jahat dan cemburu. Tidak peduli status mereka, tapi Aiden tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia tidak memiliki bisnis dengan orang-orang ini. Hanya ada 3 orang penting yang perlu ia fokuskan, dan salah satunya sudah dalam jangkauannya. Ketika dia memindai kerumunan, dia melihat seorang lelaki setengah mabuk berputar segelas anggur berkualitas, dan mengeluh tentang bagaimana anggur berkualitas tinggi seperti itu tidak dapat ditemukan di Make City. Orang ini tidak lain adalah Gustav Dora, penyihir utama Anguis, Kerajaan Menara Mage. Aiden mendekatinya dan menyambutnya dengan sopan. Gustav bahkan tidak repot-repot mengakuinya, dengan kasar bertanya apakah Aiden bahkan tahu siapa dia. Aiden merasakan perlunya mengesankannya, mencoba untuk memenangkannya, hanya untuk menemukan bahwa taktiknya yang biasa tidak bekerja dengan Gustav, yang tidak tertarik pada lebih dari atasan. Tidak menyerah, Aiden memutuskan untuk mengubah taktik. Dia menyebutkan buku yang dia baca, buku yang membahas potensi Megate. Minat Gustav langsung memuncak. Dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Aiden tidak hanya membaca bukunya, tetapi merasa menarik. Tidak lama sebelum percakapan bergeser sepenuhnya ke Megatech. Dengan Gustav yang ditegakkan dan ingin membahasnya, ia mengagumi bagaimana Aiden menghargai teknologi, yang merupakan sesuatu yang gagal dilihat oleh orang tua di kerajaannya. Aiden tahu persis apa yang dia lakukan, dan dengan Gustav yang sekarang bertunangan, dengan senyum lebar, Aiden berpura-pura menghargai upaya Gustav, dan pidatonya yang lama tentang penelitiannya, yang sangat membosankan, sehingga bahkan Underlord memohon padanya untuk membuat Gustav tutup mulut. Aiden, dengan telinga yang berdarah, meminta Underlord untuk berpura-pura tidak memiliki telinga sama sekali. Underlord tidak dapat memahami mengapa Aiden membutuhkan seseorang yang begitu terobsesi dengan Magitech, tetapi Aiden tahu bahwa, di masa depan, Magitech akan menjadi sangat diperlukan. Pengetahuannya tentang apa yang akan datang adalah kekuatan pendorong di balik interaksi yang tampaknya tidak berguna ini. Pada saat ini, Underlord mulai menyadari bahwa Gustav memang akan menjadi terkenal di masa depan, tetapi dengan cara yang sangat bengkok. Gustav pada akhirnya akan mendapatkan gelar Mat Mage dari Menara Radikal Gustav Dora, setelah menyebabkan salah satu peristiwa paling merusak dalam sejarah. Obsesinya terhadap Magitech pada akhirnya akan menyebabkan kecelakaan bencana, auranya akan disegel dan dia akan dibuang dari Max Tower Kingdom. Tetapi dalam kehausannya akan balas dendam, ia akan menggunakan penemuan Magitech-nya untuk menghancurkan menara, mendorong dirinya ke ambang kehancuran. Pada akhirnya, ia akan dihentikan oleh penyihir lain, Soroh. Sementara itu, meskipun Aiden bosan sampai mati, dia terus mendengarkan Gustav, yang meskipun bertele-tele, meragukan bahwa dia membosankan Aiden. Aiden dengan sopan menolak tuduhan itu, mengklaim bahwa diskusi itu mencerahkan, tetapi akhirnya, dia sudah cukup dan bertanya kepada Gustav apakah mereka dapat melanjutkan diskusi di lain waktu. Tepat saat dia akan berbalik, seseorang meneriakkan namanya. Dia melihat ke belakang untuk melihat seorang pria muda yang suka menyala yang tampaknya akrab, tetapi yang tidak cukup dia kenal. Pria itu ternyata adalah putra Cedus, menuduh Aiden mencuri pusaka keluarganya. Aiden benar-benar tidak terpengaruh merespons dengan kebingungan sambil mengklaim dia tidak tahu siapa orang ini. Ten dengan marah berseru bahwa Aiden adalah orang yang mencuri pusaka keluarga mereka, dan untuk itu, dia tidak akan memaafkannya. Aiden masih bingung tentang siapa orang ini. Ketika Gustav bertanya, apakah dia memiliki konflik masa lalu dengan Taion, dia membalas bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Lalu tiba-tiba dia ingat nama Cetus yang disebutkan Tion. Saat menganalisis kemiripan Tien, ia menyatukan potongan-potongan itu. Dia menyapanya dengan sopan, tetapi Tien tidak membeli kekejutan. Dia menuduh Aiden menipu ayahnya untuk mencuri pedang keluarga mereka. Segera, perhatian semua orang bergeser ke pedang, menyadari bahwa itu memang Cedus Family Sword. Dengan itu, tuduhan muncul bahwa Aiden mungkin tidak mengalahkan troll melalui keahliannya sendiri. Aiden mencoba bernalar dengan Tion,
menjelaskan bahwa ia memenangkan pedang melalui taruhan yang adil. Tetapi Tion tidak ingin mendengarkan. Dia menuduh Aiden berlari liar, mengatakan tidak mungkin seseorang seperti dia, yang pada dasarnya bukan siapa-siapa, bisa memenangkan pertarungan yang adil melawan Cedus. Sekarang Aiden jelas kesal, tetapi dia masih menahan diri. Dia mengingatkan Tiene bahwa dia melampaui dengan tidak sopan. Underlord heran bahwa Aiden masih menahan diri. Dia beralasan dengan Underlord bahwa dia tidak bisa hanya memukuli Tion dan menyebabkan adegan. Sementara itu, Tien masih mendidih dengan kemarahan, kemudian dia menantang Aiden untuk berduel. Siapapun yang kalah akan berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Dan Aiden akan mengembalikan pedang. Menyembunyikan kekesalannya dengan senyum lebar dan menyeramkan, Aiden menjawab bahwa akan kasar untuk melakukan duel di pesta putra mahkota. Pada saat itu, putra mahkota Mars menyela sambil mengekspresikan minatnya pada duel. Saat melihatnya, semua orang segera membungkuk untuk menyambutnya, baik Tien dan Aiden mengikutinya, dan juga meminta maaf atas perilaku mereka. Mars menjawab bahwa mereka tidak perlu meminta maaf dan meminta mereka untuk mengangkat kepala. Kemudian sambil tersenyum, dia menjatuhkan bom bahwa dia benar-benar ingin melihat mereka berduel. Tien sudah menjadi satria yang terkenal, dan Aiden menjadi semakin terkenal. Jadi, akan menyenangkan melihat mereka bertarung sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Dengan kata-kata itu, Aiden ingat bahwa meskipun sangat cocok untuk memerintah kekaisaran, putra mahkota memiliki kebiasaan buruk menjadi seorang fanatik pertempuran, jadi tidak mungkin dia bisa menolak proposal itu. Sebelum dia dapat menemukan alasan, Tien melompat ke depan dan menerima perintah dengan antusias. Alasan dibalik motif Tien adalah bahwa ia terbakar dengan kecemburuan karena untuk pertama kalinya, ayahnya yang biasanya tidak puas mengakui seseorang, dan seseorang adalah Aiden. Dia berasumsi Aiden pasti telah memainkan beberapa trik pada ayahnya. Jadi duel ini menjadi kesempatan sempurna untuk mengekspos yang disebut scammer, dan merebut kembali pusaka keluarganya. Pada saat itu, Tien juga memperhatikan pria kita gemetar, dan mengira itu karena gemetar ketakutan. Underlord menatapnya dengan perhatian, tidak yakin apa yang terjadi. Namun dalam kenyataannya, Aiden gemetar dengan kegembiraan sambil berpura-pura menjadi seseorang yang enggan menumpahkan darah, dan hanya mengikuti perintah putra mahkota. Sementara itu, dia lebih dari siap untuk mengajari Tien pelajaran. Underlord, bahkan sebagai iblis, mengingatkannya bahwa Tien hanyalah seorang remaja. Meskipun demikian, Aiden masih siap untuk bertarung. Mars mengumumkan aturannya, penggunaan pedang aura dan artefak sangat dilarang, karena alasan keamanan. Taeyeon dengan percaya diri meyakinkannya bahwa pertandingan akan tetap terhormat. Dia kemudian menoleh ke Aiden, memperingatkannya bahwa dia akan mengekspos wajahnya yang sebenarnya kepada semua orang. Aiden tampak benar-benar acuh tak acuh dan lamban seperti slot, hanya memintanya untuk memulai pertandingan. Dipicu oleh kemarahan, Tien bergegas menuju Aiden, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang ceroboh ini bisa mengalahkan ayahnya. Dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan menyelesaikan pertandingan dalam satu gerakan, tapi bahkan sebelum dia menyadarinya, pedang Aiden memukul kepalanya persegi sambil mengejutkan semua orang menonton. Aiden dengan santai mengatakan bahwa pedang itu hanya menyelinap dari tangannya, dan Tion kebetulan menghalangi, jadi dia suka menyebutnya hasil imbang. Mars setuju dengannya, dan mengingatkan mereka berdua untuk lebih fokus. Melihat dengan marah, Taeyeon menyadari bahwa kebodohannya sendiri untuk meremehkan Aiden, yang jelas tahu cara menggunakan pedang, dan ekspresi puas di wajah Aiden hanya menambah bahan bakar. Ke dalam api, dia berseru bahwa kali ini, dia akan menyerang dengan benar. Aiden menarik wajah, memprovokasi dia lebih jauh. Kuli menyatakan bahwa, apakah Taeyeon menyerang atau membela, dia masih tidak akan bisa menang. Tion sekarang gemetar bukan dengan rasa takut, tetapi frustrasi, menggenggam pedangnya lebih erat dan tuduhan di Aiden, terus menyerang. Aiden menghindari setiap serangan dengan mudah. Saat mengamati gerakannya, Aiden mencatat bahwa Tien telah dengan jelas belajar buku teks yang sempurna, yang masuk akal mengingat siapa ayahnya. Tetapi ketika dia memblokir ayunan Tien berikutnya, Aiden dengan dingin menyatakan bahwa Tion tidak memiliki kekuatan ayahnya di belakang pisau. Dia bahkan menambahkan bahwa gaya bertarung Taeyeon terasa lebih seperti seorang anak, hanya meniru ayahnya daripada menguasai bentuknya sendiri. Sekarang Tion terbakar dengan penghinaan, tetapi sebelum dia bisa mengumpulkan dirinya sendiri, Aiden bersiap untuk menunjukkan kepadanya seperti apa rasanya pedang nyata. Sementara menerjang ke arahnya, dengan niat serius hanya dalam 1 milidetik, Taeyeon terkejut, kemudian bingung. Tidak yakin apakah dia bahkan bisa menghalangi pukulan, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ayahnya tidak mungkin kehilangan seseorang seperti Aiden, tetapi ketika dia mengangkat pedangnya untuk menghalangi serangan itu, Aiden tiba-tiba menggeser arah pada saat terakhir, menyerang Tien bersih di dahi. Underlord mengasumsikan Aiden mungkin mudah baginya, karena setis, tapi Aiden percaya bahwa Tien seperti binatang buas yang keras kepala yang tidak akan berhenti sampai dia mengetuknya. Saat tersandung, Tien merenungkan bagaimana dia tidak bisa dikalahkan oleh beberapa gaya bertarung yang tidak diketahui. Dengan pemikiran ini, dia menghentikan dirinya agar tidak jatuh, dan mandek dirinya sendiri. Dia berseru itu sebagai putra Cedus, dia akan menang, tapi dia tidak tahu kecerdasan Raja Tentara Bayaran adalah Nightbreaker. Ketika Aiden akhirnya memukulnya, dan mengalahkannya sebelum Tien jatuh ke tanah,
Temannya mendukungnya, Riley, mencatat bahwa Tian menyebabkan masalah saat dia pergi. Aiden menepis berkomentar bahwa itu memberinya latihan. Sambil melihat pria baru ini, Aiden merasa lega melihat orang yang dicari. Dia tidak lain adalah adik dari Raja Malam dan pengkhianat dalam kehidupan masa lalunya, Sylve Sayas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dare Sayas, putra Grand Duke Sayas. House of Sayas, yang lebih dikenal sebagai Grand Duchy of Sayas, bukan hanya garis keturunan yang mulia. Ini adalah benteng baja yang menjaga tepi utara benua itu. Mereka disebut Pedang Utara karena alasan yang bagus. Dalam darah mereka mengalir warisan yang begitu kuat sehingga tidak ada yang lahir dalam keluarga yang gagal menjadi seorang pedang. Catatan yang tak tertandingi ini membuat nama Sayas bergema di seluruh kerajaan sebagai benteng terkuat dari ksatria dan kekuatan militer. Kekuatan di rumah Sayas tidak hanya diturunkan oleh hak kesulungan. Tidak, di Seuse, gelar kepala dipalsukan di medan perang. Hanya prajurit yang paling terampil yang paling menakutkan di antara mereka mendapatkan hak untuk memimpin. Ketika Aiden mengamati Diasiku, dia bertanya-tanya, apakah dia sudah menjadi seorang pedang seandainya dia berinkarnasi sebagai Chius? Namun, bahkan di rumah yang penuh dengan bakat, Dair menonjol sebagai seorang jenius. Underlord mendorongnya untuk mendekati Dair karena dia diharapkan untuk menemuinya. Menyeret jusnya, Aiden rileks, menggigit waktunya untuk saat yang tepat. Lalu dia merasakan tatapan intens yang menusuk punggungnya. Berbalik, dia menemukan bangsawan munafik, kecil, mereka yang pernah memecatnya, sekarang dengan penuh semangat memperkenalkan diri, seolah-olah mereka baru saja memahami nilainya. Dia berteriak frustrasi ketika seseorang berani memanggilnya Lord Troll lagi. Setelah beberapa saat, dia melarikan diri dari kerumunan yang menyesakan ke balkon. Underlord memicu refleksi, bertanya apakah Aiden jijik oleh para bangsawan yang mencemoohnya beberapa saat yang lalu. Aiden tidak terpengaruh, tidak memanjakan sentimen, dia terlalu pragmatis untuk peduli. Mengetahui bahwa itu adalah sifat manusia, orang hanya melihat motif mereka sendiri, dan menggunakan orang lain yang sesuai. Dia bahkan menambahkan dengan sentuhan kejujuran kering, yang mungkin tidak boleh terlalu dipercayainya. Lagi pula, dia masih manusia. Tetapi ketika Underlord menjawab bahwa dia mempercayainya, Aiden mulai terlihat agak kesal, dan untuk benar-benar menekan tombolnya, Underlord melempar tusukan akal, mengatakan bahwa Aiden memiliki lebih banyak kecenderungan troll daripada yang sebenarnya manusia. Pertukaran mereka dipotong pendek ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan ke sudut tersembunyi, seperti dia memiliki tempat itu. Dengan santai bertanya, apakah pedang yang ia gunakan adalah Raja Tentara Bayaran. Untuk sesaat, Aiden menegang, seseorang benar-benar mengenali gaya bertarungnya, tetapi kemudian dia merasakan aura dan senyumnya. Tentu saja, orang terakhir yang dia harapkan akan muncul akhirnya menemukannya sendiri. Betapa khasnya, dia bertanya. Apakah dia pernah melihat gaya bertarung ini sebelumnya? Dia bilang tidak. Tetapi menambahkan dia mendengar bahwa itu bisa menembus pertahanan apapun. Jika Raja Tentara Bayaran adalah seorang ksatria, dia akan memiliki reputasi yang berkilauan. Aiden sedikit tersenyum, memikirkan mantan tuannya, yang adalah pria itu tidak akan peduli dengan gelar kecuali mereka datang dengan sepotong emas yang bagus. Tapi dengan keras, dia dengan sopan setuju. Kemudian, dengan antusiasme seseorang yang terjebak pada upacara pernikahan 5 jam, ia bergumam betapa membosankannya semua acara formal ini, dan sekarang, anak laki-laki kami memutuskan untuk dengan santai menjatuhkan bom. Dia tahu persis siapa gadis ini, bukan di wajahnya, tetapi oleh auranya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengubah penampilannya, dia bisa mengenali kehadiran itu dalam tidurnya. Mereka telah saling bertarung ratusan kali dalam kehidupan masa lalunya. Jadi tanpa kehilangan ketukan, dia akhirnya memanggilnya dengan nama Nikita Florence, penyihir perak asli. Sebelum dia bisa menanggapi dia melihat cahaya sihir yang tiba-tiba dari downside. Dia pertama-tama tidak mengerti, tetapi tiba-tiba ada ukiran sihir itu. Dia juga bingung melihat bahwa ukiran ini digunakan untuk memanggil mayat hidup. Dia tidak mengharapkan organisasi kaos sejauh ini. Sementara anak kita masih berpikir tindakan mereka dapat diprediksi, kemudian dia menoleh padanya, dan menambahkan bahwa mereka perlu membunuh Castor untuk mengakhiri sihir gelap. Dia memintanya untuk berurusan dengan kekacauan ini terlebih dahulu karena dia tahu dia di sini untuk mengurus organisasi kaos, yang merupakan faksi penyihir yang gelap. Dia bingung tentang identitasnya, tetapi masih memutuskan untuk berbicara dengannya nanti. Karena dia sibuk untuk saat ini, Aiden memutuskan untuk menyerahkan masalah ini ke Nikita, karena ia memiliki sesuatu yang lain untuk ditangani. Dengan itu, dia berjalan ke ruang perjamuan, di mana beberapa ksatria membuat formasi untuk melawan mayat hidup. Dengan gerakan cepat pedangnya, Tian melawan zombie. Saat menonton mereka, Underlord berkomentar bahwa Tion sudah berada di tingkat lanjutan pedang aura. Aiden setuju dengannya, menambahkan bahwa sangat disayangkan bagi Tian untuk memilihnya sebagai lawan. Tidak hanya itu, memiliki sahabat dan jenius seperti Dar juga membuatnya merasa seperti pecundang. Momen berikutnya, troll mayat hidup muncul. Tian berteriak untuk bala bantuan. Sebelum Tian dapat menyelesaikan hukumannya, Dair bergegas ke depan dan berurusan dengan troll itu sendiri. The Underlord berkomentar bahwa Dair berada di ambang menjadi seorang pedang. Aiden setuju, mengatakan bahwa dia sudah hampir menjadi semi-master raster. Tian, bagaimanapun, tampaknya memiliki nasib buruk. Memiliki seseorang seperti Dair sebagai teman hanya membuat segalanya lebih sulit baginya. Akhirnya,
Underlord menyadari bahwa dia belum membantu mereka. Dia menjawab bahwa dia mengamati bagaimana mereka menangani mayat hidup itu. Sambil menunggu untuk mengkonfirmasi sesuatu, adegan bergeser keluar aula tempat Tion dan Dar bertarung dengan pasukan mayat hidup. Tion berkomentar bahwa dia merasakan aura yang sangat gelap mendekati mereka yang berasal dari Ksatria Kematian. Ksatria Kematian tersebut telah mengarahkan perhatiannya pada Dare, dan akan menyerangnya. Tetapi tepat sebelum dia bisa berhasil, anak laki-laki kami memblokir pemogokan dengan perisai bansi. Aiden telah menunggu penampilan Ksatria Kematian ini. Dalam kehidupan masa lalunya, monster ini adalah yang terkuat. Tidak hanya merusak perjamuan, tetapi juga membunuh Dare. Dia begitu kuat dengan sihir gelap, sehingga jika Aiden tidak memiliki perisai roh bansi, Dare akan selesai. Ksatria gelap masih membuat matanya terpaku untuk berani karena jelas kehalusan tidak ada dalam deskripsi tugasnya. Itu menegaskan teori anak laki-laki kita. Dia menyadari mayat hidup tidak di sini untuk meluncurkan serangan besar. Tujuan sebenarnya mereka jauh lebih spesifik. Pisahkan Dare dari para prajurit lainnya. Ternyata seluruh tontonan dramatis ini telah diatur karena satu alasan sederhana. Untuk membunuh Dair, Aiden memblokir pukulan lain dari Ksatria Kematian, yang tentu saja kebetulan berada di tingkat semi pedang. Memblokir serangannya tidak berjalan di taman. Dia bertanya apakah dia melihat peluang untuk mendapatkan pukulan yang solid. Dare meet assault, sementara Aiden membela, menjawab bahwa tombaknya sedang dengan santai ditepis oleh kaleng bisa mati. Aiden setuju, menambahkan dengan kering bahwa sihir Knight terasa seperti milik semi-master. Tapi satu hal masih tidak masuk akal, siapa yang sangat ingin berani mati untuk membesarkan pasukan mayat hidup? Tentu saja, matanya melebar saat yang jelas akhirnya diklik pada tempatnya. Lalu itu memukulnya, saudara laki-laki Dare, Sylveta. Pria itu pasti panik pada gagasan hidup dalam bayangan Dare. Di kukuan Grand Sayas, di mana kepemimpinan pergi ke yang paling terampil, bukan yang tertua, hanya yang paling mematikan, takdir Sylveta sebagai karakter latar belakang yang dimuliakan pada dasarnya disegel. Sekarang dia benar-benar menyadari bahwa dalam kehidupan masa lalunya, Sylveta tidak menjadi raja malam dengan keberuntungan belaka. Tidak, sekarang dia melihat ambisi bengkok di balik wajah sombong itu. Pria itu membunuh saudaranya sendiri hanya untuk naik pangkat. Dan jika itu tidak cukup, dia bahkan pergi ke belakang punggung semua orang untuk melakukan penawaran dengan penyihir gelap. Sementara itu, Dare frustrasi. Seharusnya ada rencana untuk mengalahkan sesuatu seperti ini, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Saat itulah, Aiden dengan santai menyebutkan bahwa ia memang memiliki rencana. Berani dapat dimengerti terkejut, mempertanyakan bagaimana orang dapat memiliki rencana untuk mengalahkan sesuatu yang mengerikan ini. Aiden, dengan ketenangan seseorang yang membahas preferensi teh, menjawab bahwa ia mengembangkan taktik melalui pengalaman pribadi, yang merupakan pengalaman dalam mengalahkan lawan yang lebih kuat. Darinya, Dare agak terkesan dan meminta nama taktik ajaib ini. Aiden, tentu saja, menyampaikan bahwa itu disebut strategi gangguan. Kegagalan Dar segera menguap. Dia tidak terkesan, tetapi kehabisan pilihan, jadi dia dengan enggan setuju untuk mencobanya. Pada saat itu, celah itu berpelukan, mengingatkan Aiden bahwa bahkan dia terkadang kesal. Tapi itulah sebabnya dia tahu seberapa efektif strategi ini. Beri nama dan tiba-tiba kedengarannya taktis. Ksatria Kematian, jelas dilakukan dengan olok-olok mereka, mengumumkan sekali lagi bahwa berani harus mati. Dengan itu, ia menerjang ke depan untuk menyerang. Tapi sekali lagi, anak laki-laki kami memblokir pukulan. Dengan perisai, sambil menahannya, Aiden berpikir dengan sengit tentang bagaimana SVR rendah telah membungkuk. Tapi kali ini, dia tidak membiarkannya menang. Ksatria Kematian menjadi sangat jengkel, dan menuntut Aiden minggir. Namun, Aiden tidak bergerak satu inci. Sebaliknya, Dare menyalurkan aura pedangnya dan meluncurkan serangan yang benar-benar mendorong Knight Kematian kembali. Aiden diam-diam terkesan. Tingkat kekuatan itu dengan jelas mendekati masterclass semi. Jika menyentuh dengan benar, itu mungkin hanya menyelesaikan Ksatria. Tapi sama sekali berani kehilangan pandangan dari aura Ksatria Kematian. Musuh melompat ke udara, yang bertujuan untuk mendaratkan pukulan fatal. Bisa ditebak, Aiden mencegat serangan sekali lagi, karena, tentu saja, dia melakukannya. Ksatria Kematian sekarang benar-benar kesal. Dan untuk memperburuk keadaan, Aiden memiliki keberanian untuk membuat wajah mengejek padanya seperti anak kecil yang baru saja mencuri makan siangnya. The Death Knight, yang sekarang benar-benar terganggu oleh kejenakaan Aiden, memutuskan untuk menghabisi sumber frustrasinya sebelum berurusan dengan Dare. Pertempuran berlanjut dalam lingkaran yang membuat frustrasi. Aiden membela saat berani menyerang. Dan melalui semua itu, Aiden terus memprovokasi musuh mayat hidup, yang tampaknya hanya menambah bahan bakar pada kemarahan Ksatria Kematian. Terlepas dari upaya gabungan mereka bahkan tidak dapat mendaratkan goresan padanya. Pada satu titik, Dare mengangkat masalah ini, menanyakan mengapa mereka belum membuat kemajuan. Tanpa diduga, Aiden mulai terkekeh, yang menyebabkan baik-baik saja maupun cowok itu khawatir, dengan asumsi dia menjadi gila. Underlord bahkan menuduh Balabul entah bagaimana menyebabkan kegilaan ini, di mana Alkitab yang tidak bersalah secara defensif menjawab bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Aiden bagaimanapun, meyakinkan teman-temannya bahwa dia masih waras meskipun perilaku aneh. Underlord tetap khawatir, terutama karena kekuatan hidupnya terikat pada milik Aiden,
dan dia bahkan belum menyerang Ksatria Kematian. Aiden mengklarifikasi bahwa bukan karena dia tidak bisa menyerang, tetapi serangan sederhana tidak akan bekerja terhadap musuh yang kuat. Dia membutuhkan perisai untuk berhasil. Underlord penasaran, bertanya apakah Aiden memang akan menyerang menggunakan perisai. Aiden menyeringai, menjelaskan bahwa serangannya tidak akan begitu sederhana. Perisai, ungkapnya, dijiwai dengan jiwa Banshee, yang merupakan jiwa yang dikenal membuat orang lain marah. Namun, melalui penggunaan terus-menerus, Aiden sedang belajar menggunakan energinya di samping pedangnya, membuatnya lebih kuat dengan setiap penggunaan. Dengan gerakan tiba-tiba, Aiden menebas Ksatria Kematian, dan untuk pertama kalinya senyum dalam kemenangan. Dia mengungkapkan bahwa seperti The Death Knight, dia juga adalah semi-master Aster. Berani menonton dengan kaget menyadari bahwa Aiden telah menyembunyikan kekuatan sejatinya sepanjang waktu ini. Wahyu ini beraneka ragam untuk mengakui bahwa Aiden sebenarnya lebih kuat dari dia. Fakta yang tidak pernah dia harapkan dari bentrokan sebelumnya dengan Tion. Pertarungan bergeser. Aiden tidak lagi hanya bertahan. Dia membawa pertarungan ke Ksatria Kematian, dan untuk pertama kalinya, mereka memiliki kesempatan untuk menang. Dari berdiri terpana, menyadari bahwa Aiden lebih kuat daripada yang pernah dia bayangkan, Aiden menyeringai secara luas, menyadari bahwa dia melewatkan targetnya, karena dia terlalu mabuk dengan kekuatannya sendiri. Alam itu dengan cepat membalas, mempertanyakan bagaimana setiap senjata yang dimiliki Aiden tampaknya begitu gila. Aiden menjawab bahwa senjata terbaik selalu agak gila. Underlord tidak setuju, berpikir barang-barang ini mungkin benar-benar melengkapi kegilaan Aiden sendiri. Sementara itu, Aiden siap mengakhiri pertarungan ini. Mengaktifkan cincin kecepatan, Ksatria Kematian, merasakan pergeseran, bersiap untuk menyerang juga. Dalam gerakan cepat, Aiden melompat ke udara, memposisikan dirinya di belakang Ksatria Kematian. Kemudian, dia menantang kematian untuk menghadapinya secara langsung, menggoda bahwa dia terlalu lambat untuk mengejar ketinggalan. Saat berikutnya, ia menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Yang tidak menyadari betapa kuatnya Aiden. Saat pertarungan berlanjut, Dare mengawasi dengan kagum ketika Aiden tanpa henti menekan keuntungannya. Ksatria Kematian menyadari bahwa dia mungkin kalah dalam pertempuran ini menjadi putus asa. Dia berbalik ke arah Dare mengangkat pedangnya dengan tangisan bertekad untuk tidak gagal dalam misinya. Pada saat berikutnya, ketika Ksatria Kematian menggeser fokusnya ke arah Dare, Aiden yang masih terhuyung-huyung dari efek samping cincin kecepatan, untuk sementara diperlambat oleh rasa sakit yang intens, yang mengalir melalui tubuhnya. Dia mengutuk di bawah napas, mengetahui bahwa jika dia tidak bertindak cepat, berani mungkin terpukul oleh serangan terakhir Knight. Berani membeku, menonton ketika Ksatria Kematian bergerak ke arahnya, dengan tidak ada waktu untuk disia-siakan, Aiden berjuang untuk mendorong rasa sakit, berharap dia bisa mencapai waktu yang berani sebelum terlambat. Pada saat itu, penulis memutuskan untuk menjadikan Tion sebagai pahlawan, bergegas untuk membela teman-temannya. Meskipun tahu dia tidak memiliki peluang melawan Ksatria Kematian, dia bertekad untuk menyelamatkan temannya. Dalam sekejap itu, Tion mengingat kata Aiden dari sebelumnya, ketika dia menasehatinya bahwa ayunan pedangnya tidak kuat, dan tepat seperti milik ayahnya. Dengan tekad yang baru ditemukan, ia menyalurkan seluruh kekuatannya, menambah lebih banyak kekuatan dan ketepatan pada pemogokannya. Dengan aura pedang yang cerah, Tion menebas Ksatria Kematian. Ksatria Kematian, bahkan dalam kematian, menyadari bahwa misinya tetap tidak lengkap, tapi dia akhirnya diturunkan oleh Tion. Makhluk mayat hidup lainnya menghilang seolah-olah jatuhnya Ksatria Kematian adalah kunci untuk mengakhiri bencana. Pada saat itu, beberapa tentara melihat Tion berdiri di belakang Ksatria yang jatuh dan bersorak untuknya. Beberapa saat kemudian, Dare mendekati dan menyatakan bahwa Tion tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga menjadi semi-master. Dia berjanji untuk membayar hutang. Mengulurkan tangannya, Tion mengambilnya dengan ekspresi yang suram. Dare kemudian ingin memasukkan Aiden dalam perayaan itu, mengakui kontribusinya, tetapi Aiden hilang pada saat dia berbalik. Sementara itu, Tion tidak merasa seperti dia benar-benar orang yang mengalahkan Ksatria Kematian. Di sisi lain, Aiden benar-benar terkuras. Setelah mendorong dirinya ke batas, dia butuh istirahat. Underlord mendesaknya untuk menikmati kemenangan, tetapi Aiden tahu tubuhnya akan mogok jika dia tidak pulih. Kemenangan ini hanyalah langkah kecil menuju balas dendamnya. Selain itu, dia tidak bisa merayakannya. Dia juga menemukan bahwa Sylveda bekerja dengan Dark Magus, membuatnya curiga bahwa teman-temannya yang lain mungkin terlibat dalam transaksi yang teduh juga. Underlord menghiburnya sambil mengatakan hal-hal berjalan sesuai rencana. Aiden setuju, meskipun pemikirannya berlama-lama pada Nikita, yang pernah berurusan dengan orang-orang dari organisasi Chaos. Karena itu pemanggilan terbalik, dan Ksatria Kematian dikalahkan. Pada saat itu, Pro bergegas bertanya tentang kesejahteraannya. Aiden dengan kering menjawab dengan menanyakan, apakah dia terlihat baik-baik saja untuknya. Kemudian dia memperhatikan wajah bengkak Roh kurang dari ungkat sok apat sok si virus apliwe baris si tia kesei, lebih besar dari Doro timeng semilikuma diat prisi we baris, gro dia kesei tamui katsopamu barido bare eti soksi akarok si finulikuma rasi rusapamu baridiko uwi si tisoksi aplita lili bare tiamu bahaya li balasi apatuyo bali usate tisoksi akan. Bahaya sedang melawan mayat hidup itu sendiri. Tanpa pilihan lain, Aiden menyuruhnya beristirahat dan Roh setuju. Keesokan harinya, di ruang tamu Istana Kekaisaran,
Aiden tidur seperti batang kayu. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di ruangan itu. Ketika dia berbalik ke arah penyusup, dia tiba-tiba menyadari siapa itu, dan berteriak. Nika benar-benar tidak terpengaruh, memberitahu dia bahwa dia telah menempatkan penghalang kedap suara di sekitar ruangan, jadi tidak ada yang akan datang untuk membantunya. Aiden diam. Dia berharap dia datang. Tetapi dia tidak berpikir itu akan segera terjadi. Ketika dia bertanya bagaimana dia berhasil menyelinap ke kamarnya, dia menjawab bahwa itu semudah membunuh seorang goblin. Dengan aura yang lebih gelap di sekitarnya, dia serius bertanya bagaimana dia tahu banyak tentang dia. Dia bahkan mengancam untuk membunuhnya. Tetapi dia dengan tenang menjawab bahwa tidak perlu permusuhan karena tujuan mereka sama. Dia tidak mempercayainya. Dia menunjukkan bahwa sebagai bangsawan, dia tidak mungkin tahu tujuannya secara langsung. Dia memotongnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia membenci para penyihir gelap. Suasana hati Nikita bergeser saat dia mengancamnya untuk mengatakannya lagi. Aiden jelas tersentak, tetapi terus mengatakan bahwa saat ini penyihir gelap melupakan akarnya, yang membuatnya lengah. Dia menjelaskan bahwa seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa sihir gelap, meskipun dijiwai dengan energi iblis, pada awalnya diciptakan untuk memurnikan tanah dan berjuang melawan monster dunia bawah. Tetapi para penyihir gelap New Age telah menyimpang dari jalan itu sebabnya dia membenci para penyihir gelap semacam itu, terutama yang dari kekacauan. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menambahkan bahwa ini adalah alasan yang cukup bagi mereka untuk memiliki hubungan yang bersahabat. Nikita, sementara itu, tertegun dan tidak percaya, bertanya-tanya apakah ini hanya trik bahwa seorang bangsawan mengakui keyakinannya. Melihat keraguan di wajahnya, dia menyuruhnya meluangkan waktu. Dia bahkan menawarkan untuk membagikan beberapa informasi yang sangat menarik. Dia membalas mengatakan dia bagian dari organisasi intelijen, jadi dia sudah tahu segalanya. Pada saat itu, ia bersandar dan berbisik ke telinganya bahwa informasi ini adalah tentang sesuatu yang belum terjadi di masa depan, dan bahwa ia adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Tepat saat dia akan mengungkapkan rahasianya, Ro mengawal Tian ke dalam ruangan. Saat Tian melihatnya bahwa dekat dengan Nichada, dia benar-benar salah membaca situasi, dengan asumsi mereka terlibat dalam sesuatu yang romantis. Tanpa sepatah kata pun, Tian membanting pintu dan menyerbu. Aiden dibiarkan bingung, berteriak mengejarnya bahwa itu bukan seperti apa. Setelah beberapa saat, dia mendapati dirinya berdiri di depan Tian, yang wajahnya memerah hanya memikirkan pertemuan yang canggung. Tian bertanya apakah bocah itu bersenang-senang dengan Nikita. Aiden dengan canggung menjawab bahwa tidak seperti mereka hanya berbicara. Dilihat dari ekspresi Tiene, jelas bahwa dia tidak percaya padanya. Beberapa saat sebelumnya, Aiden akhirnya mengungkapkan kepada Nikita bahwa kekeringan akan menghantam wilayah Barkin. Namun, dia menolak untuk percaya karena wilayah itu dikenal sebagai tanah kelimpahan dan belum melihat kekeringan dalam beberapa dekade. Aiden mengatakan kepadanya bahwa itu terserah dia, apakah dia percaya atau tidak, tetapi bersikeras bahwa kekeringan akan datang tepat dalam 3 bulan. Selain itu, dia menambahkan, dia perlu memperingatkan Tian juga. Dia dengan santai menjawab bahwa itu tidak masalah, karena dia sudah terkenal dengan cara yang buruk. Ketika dia mencoba membuatnya percaya padanya, dia akhirnya mendorongnya keluar dari kamarnya. Sebelum pergi, dia memperingatkannya bahwa jika dia berbohong, dia akan menemukannya dimanapun dia bersembunyi. Pada tatapan dinginnya, dia gemetar. Meskipun jauh di lubuk hati dia tahu kekeringan akan datang. Sekarang, di masa sekarang, dia bertanya kepada Tian tentang alasannya berada di sana. Dia bertanya-tanya, apakah Tian mungkin datang untuk duel lain. Itu membuat Tian mengepal tinjunya saat dia dengan enggan mengakui bahwa ayahnya benar, Aiden layak menggunakan busur. Aiden sudah mengetahuinya, jadi dia secara langsung bertanya apakah itu satu-satunya alasan Tian datang ke sini. Akhirnya, Tian membungkuk di depannya, menunjukkan rasa terima kasihnya. Aiden terkejut dengan tampilan kesopanan ini. Dia tidak percaya ini adalah Tion yang sama yang dia hadapi kemarin. Tian, di sisi lain, dengan tulus menjawab bahwa Aiden yang menunjukkan kepadanya jalan, yang membantunya menyelamatkan temannya. Selain itu, dia juga tahu bahwa sebelum dia bahkan berhasil menyerang ksatria kematian, musuh sudah dilemahkan oleh pukulan Aiden. Tetap saja, dia bersikeras bahwa Aiden yang membawanya ke jalan untuk menjadi seorang pedang sejati. Mendengar pernyataan Tian, Aiden menyadari bahwa dia salah tentang dia, bahwa dia tidak seberat ayahnya. Tapi kemudian, Tian tiba-tiba meletakkan tangan di bahu Aiden dan dengan berani menyatakan bahwa dia akan menjadikannya saingannya setelah Dair, yang membawa Aiden kembali. Tetap saja, Tian menambahkan bahwa suatu hari dia akan mengalahkannya dan merebut kembali Balabul, membuat Aiden berpikir bahwa Tian benar-benar mengambil setelah ayahnya. Setelah itu, keduanya setuju untuk memiliki persyaratan informal satu sama lain, memperlakukan satu sama lain secara setara. Beberapa hari kemudian, mereka meninggalkan kota kekaisaran dan akan mencapai wilayah mereka sendiri. Dalam perjalanan, Aiden bertanya tentang luka Ro. Ro Paswita menjawab bahwa berkat ramuan suci yang diberikan Aiden kepadanya, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia sangat bersyukur bahwa dia mulai menangis, mendorong Aiden untuk mengingatkannya sambil tersenyum untuk merawatnya. Untuk mengimbangi, kemudian, menyeringai, kata Aiden tentang seberapa murah hati keluarga kekaisaran, memberi mereka cukup emas untuk membeli beberapa